Bab 781 Kualifikasi. Di bawah tatapan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin terbang dalam kehampaan dengan Li Yuan mengikuti setelahnya. Keduanya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, Li Yuan ingin bertanya berkali-kali, tapi dia bertahan dan tidak menyebutkan apapun tentang Zhang Kongli. Mengingat kebijaksanaan Li Yuan, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya tentang segalanya. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, berbulan-bulan berlalu. Saat mereka semakin dekat ke tengah, mereka melihat semakin banyak orang. Akhirnya, pada hari ini, mereka tiba di pusat alam surgawi petir. Setelah tiba di sini, mereka tidak bisa melihat pembudidaya lagi. Tempat ini benar-benar gelap dan mereka tidak dapat melihat siapapun. Berdiri di kehampaan, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling. Dalam ingatan anggota keluarga Yao, fragmen tersegel yang berisi paviliun koleksi ada di sini. Wang Lin bertanya, "Saudara Li, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak normal tentang tempat ini?" Li Yuan mulai menggerakkan tangannya saat Wang Lin berhenti. Dia melihat ke tempat itu, dan setelah beberapa saat, matanya menjadi serius. Dia mengangguk dan berkata, "Ada riak pembatasan di sini. Meski pingsan, saya bisa merasakannya dengan hati yang terkekang. Ini mirip dengan batasan langit, tetapi agak berbeda." Petik 2. Saat dia berbicara, dia menekan tangan kirinya. Pembatasan segera terbang dan dibagi menjadi 18 menjadi kehampaan. Pada saat ini, garis luar ilusi muncul dalam sekejap dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat garis itu muncul, dia samar-samar melihat fragmen setengah transparan tiba-tiba muncul di kehampaan. Ada paviliun yang menjulang tinggi di pecahan itu. Namun, karena langsung menghilang, tidak mungkin untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Li Yuan berkata, "Saudara Su, saya butuh waktu." Setiap kali dia melanggar batasan, akan ada aura kepercayaan diri di sekitarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk di kehampaan. Tangan kirinya terus membentuk segel, melepaskan batasan yang digabungkan menjadi satu. Terkadang dia menekan jarinya di antara alis dan garis hitam akan terbang keluar. Garis-garis hitam akan membungkus batasan yang sangat kompleks dan terbang ke dalam kehampaan. Dalam kasus itu, bayangan dari fragmen itu tiba-tiba muncul kembali dan kemudian menghilang di saat berikutnya. Ini terjadi terlalu cepat untuk masuk selama jeda. Wang Lin tidak cemas. Sebagai gantinya, dia fokus pada fragmen itu setiap kali muncul. Saat Li Yuan memberlakukan lebih banyak batasan, fragmen itu secara bertahap muncul semakin sering. Wang Lin perlahan mendapatkan gambaran yang lebih baik dari fragmen ini. Paviliun besar di tengah fragmen itu seperti 4 duri panjang. Mereka menyerupai 2 pasang tanduk banteng yang terbang ke langit. Ada 4 orang yang duduk di atas 4 tanduk. Mereka benar-benar tidak bergerak dan bahkan tidak memperhatikan saat Wang Lin menoleh. Murid Wang Lin menyusut dan ada kilatan dingin di matanya. Li Yuan berkata, "Saudara Su, jika Anda ingin sepenuhnya melanggar batasan ini akan memakan waktu beberapa bulan. Jika kami hanya ingin mengirim Anda masuk, maka dengan kecepatan Anda dikombinasikan dengan batasan saya, ada peluang 80% untuk berhasil." Petik 2. Wang Lin mengambil langkah maju dan tiba di tepi pecahan itu. Dia perlahan berkata, "Kalau begitu kirim aku masuk. Saudara Li, sembunyikan dirimu dengan baik, karena di sini berbahaya. Jangan terlibat denganku, dan ketika aku mendapatkan mantra surgawi, kita akan pergi." Petik 2. Li Yuan tidak membuang waktu. Tangannya menunjuk di antara alisnya dan beberapa garis hitam terbang. Mereka berpotongan untuk membentuk merek, lalu dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki merek dan itu mengeluarkan gelombang cahaya hitam. Mata Li Yuan berbinar saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Batasi hati," meledak. Ketika merek pembatasan mendarat di kehampaan, fragmen segera muncul. Kali ini berkedip terus-menerus. Itu menghilang, muncul kembali, lalu menghilang lagi. Siklus cepat ini membuat segalanya menjadi sangat berwarna. Adapun merek itu masih mengeluarkan cahaya hitam. Saat fragmen terus berubah, itu mulai menyebar dan membentuk bagian melingkar. Namun, lorong ini tidak stabil dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Memasukkan. Pada saat Li Yuan berteriak, Wang Lin bergegas keluar seperti sambaran petir dan menyerbu ke lorong melingkar. Tepat saat dia memasuki lorong, itu runtuh. Kemudian pecahan itu menghilang ke dalam kehampaan bersama dengan Wang Lin. "Saya berharap Saudara Su mendapatkan panen yang baik." Li Yuan merenung sejenak sebelum tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul. Tubuhnya secara bertahap menjadi tersembunyi dan tidak sedikit pun auranya bocor. Kehampaan di sekitarnya kembali menjadi damai. Tubuh Wang Lin muncul di fragmen seperti kilat. Saat dia muncul, perasaan divinenya menyebar. Di belakangnya bukanlah kehampaan tapi layar batasan.
Justru pembatasan inilah yang memisahkan tempat ini dari seluruh alam surgawi dan menjadikannya tempat terlarang bagi 4 keluarga besar. Saat perasaan ilahi menyebar, dia mengunci ke paviliun di tengah. Pada saat ini, salah satu dari 4 orang di paviliun membuka matanya. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian menghilang. Wang Lin bergerak sangat cepat dan menyerang langsung ke paviliun. Ada riak energi asal di hadapannya dan kemudian seseorang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya dingin, dan begitu dia muncul, tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Aku sudah lama mengawasimu. Masuk tanpa izin atas alasan terlarang, mati. Petik 2. Tangan kanannya berkedip dan hantaman kuat menyerbu. Wang Lin segera mundur dan melambaikan tangan kanannya. Tabrakan energi asal mereka menyebabkan gemuruh keras yang menyebar ke seluruh fragmen. Mata pria berjubah hitam itu dingin. Dia sudah lama menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sama dengan miliknya, korporeal yang. Pada saat ini, dia melangkah maju sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Tak lama kemudian, sinar guntur surgawi tiba-tiba muncul di langit dan turun ke arah Wang Lin. Ini adalah Thunder Celestial Realm, dan Collection Pavilion milik Celestial Realm. Kenapa 4 keluarga besarmu bisa datang tapi aku tidak bisa? Wang Lin mendengus dingin dan menyerang. Guntur surgawi turun dari langit, tetapi Wang Lin tidak mengelak sama sekali. Jiwa asalnya keluar dan melahap guntur surgawi. Guntur segera menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat mengejutkan. Pria berjubah hitam itu terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Dia jelas tidak berpikir Wang Lin bisa langsung melahap guntur surgawi. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Butir pasir ini segera tumbuh menjadi cap fragmen. Itu memberikan tekanan yang kuat saat menekan pria berjubah hitam itu. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Sementara pria berjubah hitam itu mencibir, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Namun, ekspresinya segera berubah karena mantranya tidak berpengaruh pada cap fragmen yang menurun. Cap fragmen tiba-tiba hancur dengan momentum yang mencengangkan. Tekanan yang diberikannya benar-benar membuatnya jadi pria berjubah hitam itu tidak bisa menghindar. Saat ini, pecahan itu hancur. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan keterkejutan saat dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan sejumlah besar darah. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna darah, dan tepat saat cap fragmen itu hancur, dia menyerbu keluar dari tekanan. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Saat dia muncul kembali, wajahnya menjadi pucat. Dia mengungkapkan tatapan ganas sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk mengambil perangko dan mengejar. Keduanya menyerbu ke arah paviliun di tengah satu demi satu. Pria berjubah hitam itu terbang ke samping paviliun dan dengan cepat berteriak, masih tidak akan beraksi. 3 orang lainnya di paviliun membuka mata mereka. Dalam sekejap, mereka muncul di sebelah pria berjubah hitam itu dan dengan dingin menatap Wang Lin yang masuk. 3 orang yang tersisa berada di tahap korporeal yang. Saat ini 4 pembudidaya korporeal yang berdiri di sana, dan aura kuat mereka terkunci pada Wang Lin. Niat membunuh yang kental menyebar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, paviliun koleksi bukan milik ke-4 keluargamu. Biarkan aku lewat dan kita tidak perlu bertengkar. Jika tidak, bahkan jika saya kalah, setengah dari Anda akan mati. Petik 2. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, kecuali Anda berada di tahap Nirvana Skrier, orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki paviliun. Mereka secara alami telah melihat tingkat kultivasi Wang Lin, dan pemandangan itu sekarang sangat mengejutkan mereka. Namun, dengan mereka berempat bersama, mereka tidak mengkhawatirkan Wang Lin. Pada saat ini, aura pria berjubah hitam itu menjadi stabil. Dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar dan menamparkan tas pegangannya. Pedang terbang merah segera terbang, dan dengan ujung jarinya, pedang itu terbang ke arah Wang Lin. 3 orang sisanya juga bergegas keluar. Salah satunya membentuk segel yang menciptakan hembusan angin, dan tiba-tiba tornado muncul. 2 yang tersisa saling memandang dan kemudian mereka masing-masing membentuk segel. Mata Wang Lin berbinar saat dia segera mundur. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan cap fragmen itu tanpa ampun dihancurkan. 2 orang pembudidaya menggunakan mantra dan membentuk pola yin dan yang. Polanya berputar, mengeluarkan energi misterius, dan menyerang Wang Lin. 2 yang membuat pola yin dan yang segera terbang ke udara. Dengan ujung jari mereka, pola yin dan yang menghadapi fragmen. Keduanya juga mengaktifkan lebih banyak mantra, mencegah fragmen turun. Adapun 2 orang lainnya, mereka bergerak menuju Wang Lin seperti pencahayaan, dengan mantra dan harta magis di tangan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Wang Lin mundur, setiap langkah menyebabkan sejumlah besar riak seolah-olah tubuhnya menyatu dengan dunia.
Setelah mundur banyak langkah, dia tiba-tiba berhenti dan mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, tubuh Wang Lin menghilang tanpa jejak, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan pedang merah terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi tenang saat dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Dalam sekejap, pria berjubah hitam dan pedang terbang itu membeku. Wang Lin mengabaikan pedang terbang itu dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia tiba di depan pria berjubah hitam itu, menunjuk di antara alis pria berjubah hitam itu, dan energi asal melonjak keluar. Tubuh pria berjubah hitam itu segera runtuh dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia panik dan hendak kabur ketika Karma Whip tiba-tiba muncul. Cambuk menghantam jiwa asal, menyebabkan pria berjubah hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan, dan sejumlah besar energi asal dilepaskan. Tepat pada saat ini, orang lain bergegas dengan tornado besar. Jelas dia ingin menghalangi tindakan Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu saat tato binatang di punggung tangan kanannya bergerak dan terwujud. Itu menyerang dengan ganas pada pembudidaya dengan tornado. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bendera 1 miliar jiwa keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar dan berusaha menelan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu hendak melawan, tapi kemudian dia melihat jiwa asal ganas leluhur darah berkedip-kedip di dalam bendera. Wajah yang akrab itu mengejutkannya dan menyebabkan dia kehilangan fokus. Konsekuensinya adalah dia dikelilingi oleh kabut hitam. Semua ini dilakukan dengan rapi dan bersih. Setelah mengumpulkan jiwa asal pria berjubah hitam itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam mengelilingi daerah itu. Dia menatap tiga yang tersisa dan dengan muram berkata, "Saya ingin memasuki paviliun koleksi." Pikiran keduanya yang melawan Cap Fragment bergetar. Sebelum mereka sempat berbicara, mereka mendengar teriakan lagi. Mereka melihat pembudidaya yang menggunakan tornado dengan cepat mundur. Tulang binatang itu mengeluarkan cahaya hantu saat melepaskan aura mengerikan dan jahat yang tak terbayangkan memenuhi dunia. Pada saat ini, aura jahat ini sangat kuat dan telah mencapai puncaknya. Meskipun Wang Lin adalah pemiliknya, dia masih merasa terkejut karenanya. Aura jahat itu terlalu kuat. Jika Wang Lin seperti ini, tidak perlu membicarakan tiga orang lainnya. Saat aura jahat muncul, itu menghilang tanpa jejak. Namun, mantra tornado yang digunakan oleh pembudidaya itu berubah menjadi patung batu. Ketika tatapan tulang binatang itu mendarat padanya, ekspresi kultivator menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun, pada saat ini, aura jahat yang kaya itu muncul sekali lagi. Mata kultivator dipenuhi dengan kepanikan dan tangan kanannya segera berubah menjadi abu-abu. Abu-abu menyebar seperti orang gila, dan pada saat krisis, dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangan kirinya dan langsung memotong tangan kanannya. Mengabaikan darah yang menyembur kemana-mana, dia mundur lebih dari 10.000 kaki dan segera duduk dalam posisi lotus. Meskipun dia telah memotong lengannya sendiri, abu-abu itu tidak menghilang dan malah menyebar dari tangan kirinya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan dia mengatupkan giginya. Pada saat abu-abu hampir menutupi seluruh tubuhnya, jiwa asalnya terbang keluar, meninggalkan tubuhnya. Pada saat jiwa asalnya terbang, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu tanpa sedikit pun vitalitas. Di udara, satu-satunya yang tersisa adalah jiwa asalnya yang melemah. Lingkungannya benar-benar sunyi. Saya akan bertanya kepada Anda berempat. Apakah saya memenuhi syarat? Tatapan Wang Lin jatuh pada dua pembudidaya yang menolak Cap itu, dan suaranya sedingin es. Bab 782 Kualifikasi Dewa Surgawi Peringkat 9. Keluarga budidaya memiliki klasifikasi yang tidak diketahui oleh orang luar. Seperti di sistem bintang aliansi, planet budidaya peringkat 7 adalah keberadaan puncak di permukaan. Planet budidaya peringkat 8 sangat langka, sedemikian rupa sehingga seluruh sistem bintang aliansi hanya memiliki 3. Adapun planet budidaya peringkat 9 paling misterius, hanya ada satu di seluruh sistem bintang aliansi. Keluarga kultivasi di sistem bintang Alheaven memiliki klasifikasi yang serupa, tetapi mereka lebih fokus pada sejarah. Hanya keluarga kultivasi tahan lama yang bisa menjadi eksistensi abadi di sistem bintang Alheaven. Dalam sistem bintang Alheaven, yang paling umum adalah keluarga kultivasi di planet budidaya utama dari 4 domain berbeda. Tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka, dan 3 atau 4 keluarga kultivasi ada di setiap planet. Misalnya, keluarga Tang dan keluarga Zan sama-sama berada di puncak planet mereka. Di atas keluarga kultivasi ini adalah 4 keluarga besar dengan warisan dari alam surgawi. Mereka adalah kekuatan terkuat di sistem bintang Alheaven di permukaan. Menelusuri kembali ke akarnya, nenek moyang dari 4 keluarga besar ini semuanya adalah dewa di alam surgawi petir sebelum runtuh, jadi status mereka tidak biasa.
Begitu pula, ada dua keluarga lagi di atas keempat keluarga besar ini. Mereka biasanya menyimpan profil yang sangat rendah, tetapi mereka adalah kekuatan sebenarnya di sistem bintang Alheaven. Mereka bahkan memiliki warisan yang lebih tua dari keempat keluarga itu. Keluarga-keluarga ini ada di zaman kuno sebelum runtuhnya alam surgawi dan telah selamat dari runtuhnya alam surgawi. Keluarga-keluarga ini memiliki warisan dari dunia kultivasi kuno, dan ada 6 keluarga seperti itu di sistem bintang Alheaven. Keluarga Xiang yang misterius di planet Donglin dan keluarga Li Yuan termasuk di antara 6. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak keluarga dengan warisan dari dunia kultivasi kuno telah menurun. Keluarga Li adalah salah satu contohnya, dan selain mereka, ada 3 lagi. Saat ini hanya tersisa 2 dari keluarga ini. Sama seperti bagaimana sistem aliansi memiliki planet budidaya peringkat 9, sistem bintang Alheaven juga memiliki keluarga yang bertahan lebih lama dari itu. Ini adalah keluarga yang sudah ada sejak zaman primordial. Keluarga budidaya primordial adalah pembangkit tenaga listrik sejati dari sistem bintang Alheaven, dan itu sangat misterius. Ada dari zaman purba hingga hari ini, kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Itu berarti bahwa keluarga ini telah mengalami evolusi budidaya dari zaman kuno, mengalami runtuhnya alam surgawi, dan mengalami penciptaan kuil surgawi guntur. Mereka telah mengalami semua perubahan dalam sistem bintang Alheaven. Sangat mungkin bahwa keluarga yang sudah ada sejak era primordial ini mengetahui rahasia alam surgawi kuno. Hanya mantra yang mereka pegang sudah cukup untuk berdiri di atas sistem bintang Alheaven. Selain planet budidaya peringkat 8 dan 9 di sistem bintang aliansi, Wang Lin sudah mengetahui semua ini. Saat dia datang ke sini, Li Yuan telah memberitahunya segalanya tentang keluarga kultivasi. Inilah mengapa Wang Lin begitu tenang saat menghadapi 4 keluarga besar yang memiliki warisan dari alam surgawi. Kedua lelaki tua yang memegang cap pecahan di atas paviliun diam-diam merenung sejenak. Salah satu dari mereka tersenyum lebar dan berkata, untuk fellow cultivator yang memiliki mantra dan harta yang begitu kuat, Anda tidak bisa menjadi siapa-siapa. Silakan tinggalkan nama Anda. Petik 2. Wang Lin dengan tenang berkata, Sumu. Mata lelaki tua itu menyipit dan dia berkata, meskipun Brother Su belum mencapai tahap penggorengan nirvana, kami tidak dapat menghentikanmu. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki collection pavilion. Petik 2. Tepat saat dia selesai berbicara, lelaki tua di sampingnya memandang Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, apakah rekan kultivator Su memiliki hubungan dengan keluarga Su di planet Donglin? Wang Lin dengan tenang menatap orang yang berbicara. Orang tua itu ragu-ragu sebelum matanya menyala dan dia berkata, jika rekan kultivator bukanlah seseorang dari keluarga Su, maka sebagai perwakilan dari keluarga Chen, saya mengundang sesama kultivator untuk menjadi sesepuh non-keluarga. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan senyum tipis. Itu bukan tidak mungkin, tetapi tujuan saya saat ini adalah memasuki pavilion koleksi, jadi saya harap kalian, 3 rekan pembudidaya mengizinkan saya untuk melakukannya. Wang Lin melirik jiwa asal yang telah kehilangan dagingnya. Kultivator yang telah kehilangan tubuhnya menghela nafas dan merasa rumit. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tahu bahwa Wang Lin sangat berpengetahuan tentang pavilion koleksi. Hanya setelah pavilion koleksi dibuka, seseorang dapat masuk, dan itu membutuhkan setidaknya 2 orang dari 4 keluarga besar untuk membukanya. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana. Ketiganya bekerja sama untuk membuka pavilion koleksi. Keempat penjuru perlahan bergetar dan keempat tanduk perlahan saling bersentuhan. Sinar cahaya lembut tiba-tiba muncul dan pintu oval yang terbuat dari cahaya muncul di mana keempat tanduk bersentuhan. Rekan kultivator Su, keluarga Chen saya telah memasuki pavilion koleksi ratusan kali. Meskipun mendapatkan mantra surgawi bergantung pada keberuntungan dan apa yang dilihat setiap orang berbeda, itu tidak sepenuhnya acak. Semakin lama Anda bertahan, semakin berharga mantra surgawi yang Anda dapatkan pada akhirnya. Petik 2. Wang Lin sedikit mengangguk. Dari ingatan anggota keluarga Yao, dia tahu bahwa 4 keluarga besar tidak memiliki kekuatan untuk memasang jebakan di dalam pavilion koleksi. Apalagi, semua yang muncul persis sama dengan ingatan anggota keluarga Yao. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menarik harta magisnya dan muncul di depan pintu. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Setelah Wang Lin masuk, orang tua yang kehilangan tubuhnya menghela nafas dan berkata, jika kita tahu dia begitu kuat, kita tidak akan menyerang dan akan membiarkan dia masuk. Dengan kultivasinya, yang tertinggi yang akan dia tuju adalah lantai 4 seperti kita. Petik 2. Lantai 4 adalah batas kita, tapi mantra dan harta magisnya sangat kuat. Kami memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi jelas dia menahan diri.
Aku takut jika bukan karena dia tahu bahwa dia membutuhkan kita untuk membuka collection pavilion, dia tidak akan membunuh satu orang saja dalam pertempuran itu. Petik 2. Orang tua yang kehilangan tubuhnya tersenyum kecut. Memang, saya tahu dia ingin membunuh dua orang. Jika bukan karena aku melarikan diri dengan cukup cepat, maka jiwa asalku akan runtuh juga. Petik 2. Orang tua dari keluarga Chen itu perlahan berkata, lupakan. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sejak dia masuk, barulah dia masuk. Mantra surgawi di lantai 4 adalah batasnya, sisanya akan bergantung pada keberuntungannya. Petik 2. Orang tua yang kehilangan tubuhnya bertanya, Penatua Chen, apakah Anda benar-benar akan mengundang orang itu untuk menjadi sesepuh non-keluarga di keluarga Chen Anda? Penatua Chen mengangguk dan berkata, orang itu sangat tangguh. Keluarga Chen saya membutuhkan orang seperti itu, jadi fellow cultivators, tolong jangan bersaing dengan saya. Jika orang ini benar-benar menjadi sesepuh non-keluarga Chen saya, maka mohon berpura-pura kalian berdua tidak tahu apa yang terjadi pada rekan kultivator Yao. Adapun tubuh rekan kultivator Lu, keluarga Chen saya akan memberi kompensasi. Rekan kultivator Song, keluarga Chenku juga akan memberimu hadiah. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa orang ini setuju untuk masuk ke keluarga Chen saya. Petik 2. Saat ketiganya berbicara, Wang Lin tiba di ruang misterius. Lingkungannya tertutup kabut abu-abu dan indera divinenya tidak bisa menyebar. Gumaman samar datang dari segala arah ke telinga Wang Lin, tapi dia tidak bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak. Itu sangat cepat, dan gelombang kabut berkumpul di depan Wang Lin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini terbuat dari kabut. Pakaiannya tidak jelas, tapi wajahnya bisa terlihat dengan jelas. Penampilannya biasa saja, tetapi dia memiliki aura yang sangat berbeda dari seorang kultivator. Setelah dia muncul, dia dengan tenang menatap Wang Lin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap keluar dan tetap tidak bergerak. Mata Wang Lin menyipit. Dia tahu dari ingatan anggota keluarga Yao bahwa meskipun prosesnya tidak sama untuk semua orang, ada satu kesamaan di awal. Itu adalah ujian tingkat kultivasi seseorang. Setelah sedikit merenung, Wang Lin melangkah maju dan tiba di depan orang itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke telapak tangan lainnya. Dalam sekejap, kekuatan misterius memasuki tubuh Wang Lin. Itu mengayuh sekali melalui tubuhnya sebelum pergi dan suara rendah tiba-tiba bergema. Peringkat 8 surgawi yang lebih besar. Anda dapat memasuki lantai 4 paviliun koleksi untuk menguji keberuntungan Anda untuk mantra surgawi. Petik 2. Saat Wang Lin menarik tangan kanannya, matanya bersinar dan dia bergumam, peringkat 8 langit yang lebih besar, aku ingin tahu bagaimana kultivasi di antara makhluk surgawi dibagi. Saya belum mencapai puncak dari tahap korporeal yang. Aku bertanya-tanya akan menjadi apa peringkat surgawi ketika aku mencapai puncak tahap korporeal yang. Pada saat ini, orang yang terbuat dari kabut perlahan menghilang. Wang Lin tahu bahwa setelah itu benar-benar hilang, dia akan dipindahkan ke lantai 4 dan semuanya akan bergantung pada keberuntungannya. Namun, tidak peduli seberapa bagus keberuntungannya, dia hanya bisa mendapatkan mantra surgawi dari lantai 4. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak lantai yang dimiliki paviliun koleksi, jelas bahwa semakin tinggi lantainya, semakin baik kualitas mantra surgawi. Di lantai tertinggi, bahkan mantra surgawi yang paling umum akan menjadi keberadaan tingkat atas di lantai bawah. Namun, tes tingkat kultivasi tidak bisa dipalsukan. Itu semua tergantung pada kekuatannya sendiri, dan itu sendiri adalah jenis keberuntungan. Hanya mereka dengan kultivasi yang kuat yang bisa mendapatkan mantra surgawi yang berharga. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, maka tidak perlu membicarakannya. Melihat orang yang terbuat dari kabut akan menghilang sepenuhnya, mata Wang Lin berbinar dan tiba-tiba dia memiliki ide yang berani. Saat ide ini muncul, jantungnya mulai berdebar-debar dan bahkan mulutnya menjadi kering. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan sebuah pagoda muncul di tangannya. Matanya memancarkan cahaya misterius saat tangan kirinya membentur pagoda. Wanita berjubah putih itu segera muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah dan tangannya membentuk segel. Dia menggunakan energi asalnya untuk mengendalikan wanita itu untuk mengangkat tangan kanannya dan menyentuh telapak tangan pria yang terbuat dari kabut yang perlahan menghilang. Dalam sekejap, pria yang terbuat dari kabut itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seluruh tubuhnya bergetar, dan setelah waktu yang lama, suara rendah bergema. Tuan Langit peringkat 9. Anda bisa pergi ke lantai 9 dari paviliun koleksi untuk memeriksa mantra surgawi. Petik 2. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengencangkan tinjunya dengan erat dan segera menarik wanita itu kembali ke pagoda lalu kembali ke tasnya. Jantungnya berdebar-debar.
Sangat jarang baginya untuk mengalami perubahan suasana hati yang begitu hebat. Ada perbedaan besar antara mendapatkan mantra surgawi melalui keberuntungan dan bisa memilih mantra surgawi. Bab 783 Mantra Kaisar Surgawi. Sosok itu menghilang dan kabut berubah menjadi langkah-langkah di depan Wang Lin. Anak tangga itu mengarah ke atas tanpa terlihat ujungnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan tatapan tegas. Saat dia menaiki anak tangga satu persatu, langkah di belakangnya perlahan menghilang. Pada saat ini, ketiga lelaki tua di luar paviliun sedang berbicara satu sama lain. Cahaya terang tiba-tiba datang dari collection paviliun dan menjadi semakin menyilaukan. Orang tua dari mata keluarga Chen itu tertuju pada cahaya dan dia dengan tenang berkata, kesempatan Fellow Cultivator Su akan segera dimulai. Aku hanya tidak tahu mantra surgawi apa yang bisa dia peroleh di lantai 4. Petik 2. Kultivator bernama Lu yang telah kehilangan tubuhnya itu mengangguk dan berkata, kultivasi ada hubungannya dengan keberuntungan. Meski tidak bagus, pada waktu-waktu tertentu, itu memiliki efek yang diinginkan. Aku menduga dia bisa mendapatkan mantra surgawi yang cukup bagus di dalam. Petik 2. Kultivator terakhir bernama Song tidak berbicara. Dia menatap paviliun saat matanya menyala dan dia berkata, dengan suara rendah, ada yang salah. Dua lainnya terkejut ketika mereka melihat paviliun koleksi, dan ekspresi mereka segera berubah. Di atas paviliun koleksi setelah sinar cahaya pertama, 4 sinar cahaya lagi melesat ke langit, menciptakan riak yang menyebar. Dari bawah, pemandangan ini terlihat sangat megah. 5 sinar cahaya. Orang itu sebenarnya sudah memasuki lantai 5. Kultivator bernama Lu yang telah kehilangan tubuhnya melihat kelima sinar cahaya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya kita telah meremehkan Fellow Cultivator Su. Dia benar-benar berada di puncak tahap korporeal yang dan bahkan mungkin setengah langkah ke tahap penggorengan nirvana. Dia hampir tidak mencapai standar untuk memasuki lantai 5. Mata pembudidaya bernama Su menyala. Pembudidaya bernama Chen perlahan berkata, jika dia berada di tahap Nirvana Skrier, tidak mungkin untuk memasuki alam surgawi guntur, kecuali. Sebelum dia selesai berbicara, lebih banyak cahaya muncul dari collection pavilion. Kali ini adalah 2 sinar cahaya, dan mereka berbaris dengan 5 sinar cahaya lainnya. 7 sinar cahaya yang sangat luar biasa melesat ke langit. Pemandangan ini menyebabkan mereka bertiga menjadi benar-benar tercengang. Orang tua bernama Song menatap ke langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget di matanya, mustahil, 7 sinar cahaya berarti lantai 7. Mustahil. Saat kultivator bernama Lu menatap 7 sinar cahaya, pikirannya benar-benar kosong. Adapun pembudidaya bernama Chen, reaksinya bahkan lebih kuat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang ekstrim saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan untuk memasuki lantai 7, Sumu tidak bisa memiliki kultivasi seperti itu. Mungkinkah, apakah dia benar-benar memiliki keberuntungan seperti itu untuk memasuki lantai 7 tanpa perlu lulus ujian untuk memasukinya? Saat mereka bertiga merasa tercengang, 2 sinar cahaya melesat. Sekarang ada 9 sinar cahaya yang terbang ke langit. Bagi mereka bertiga, ini seperti guntur yang bergemuruh di telinga mereka. Mereka bertiga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menatap kosong ke langit. Jika itu adalah 5 sinar cahaya, mereka bisa memahaminya karena Sumu mungkin telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Meskipun itu akan menjadi kejutan, mereka dengan enggan menerimanya. Namun, setelah 7 sinar cahaya muncul, mereka terkejut, mereka menolak untuk percaya bahwa Sumu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sinar cahaya ke-9 hanya bisa dijelaskan dengan keberuntungan karena tidak ada alternatif lain. Dampak yang ditimbulkan oleh 9 sinar cahaya itu terlalu besar. Harus dikatakan bahwa ketika leluhur keluarga masing-masing datang ketika alam surgawi dibuka, mereka hanya berhasil memasuki lantai 8. Tidak ada yang bisa memasuki lantai 9. Setelah Wang Lin berjalan beberapa saat, dia akhirnya mencapai ujung tangga. Langkah di bawahnya bersinar terang dan sebuah paviliun muncul di hadapannya. Paviliun ini tidak besar, dan memiliki lebih dari 10 bingkai kayu di setiap sisinya. Setiap bingkai memiliki giok langit yang memancarkan cahaya lembut. Di dinding tepat di depannya tergantung lukisan. Ada sebatang pohon di lukisan itu, dan separuh dari pohon itu berdaun kuning. Ada seorang anak laki-laki di bawah pohon yang sepertinya sedang bercocok tanam. Di pojok kiri atas lukisan itu ada garis yang ditulis dengan tinta. Call the Wind, Summon the Rain, Magic Arsenal, Lands Collapse Mountains Crumble, Dark Moon, Clear Skies. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sambil menatap lukisan itu. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik tentang lukisan itu, tetapi dia menganggap kalimat itu sangat menarik. Panggil angin, panggil hujan harusnya 2 mantra. Magic Arsenal juga harus menjadi mantra.
Sedangkan untuk paruh kedua, bagian pertama, Lens Collapse Mountains, Crumble seharusnya sama, tapi apa artinya Dark Moon, Clear Skies? Wang Lin tidak bisa melihat makna di baliknya, jadi dia menarik pandangannya dan mulai mengamati ruangan. Ruangan ini sangat sederhana. Itu bahkan tidak memiliki meja. Namun, di atas tanah ada tikar batu yang telah tenggelam. Tampak jelas bahwa seseorang telah banyak mengolah tikar ini sehingga menyebabkan hal tersebut. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati melihat ke matras. Itu terlihat sangat biasa tanpa sesuatu yang istimewa tentang itu, tetapi ketika dia mencoba menyentuhnya, yang mengejutkan, tangannya melewati tikar. Wang Lin sedikit mengernyit dan kemudian melihat ke bingkai kayu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi suram. Kegembiraan sebelumnya menghilang sepenuhnya. Meskipun ada giok langit di dalam bingkai kayu ini, seperti tikar, semuanya ilusi dan tidak ada. Saat dia mengamati, dia tersenyum masam. Dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat benda-benda di sini tetapi tidak menyentuhnya. Seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Jika tahu ini, saya akan pergi ke lantai 4. Setidaknya tidak akan seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening saat tatapannya menyapu ruangan sebelum matanya tertuju pada lukisan tepat di depannya. Setelah merenung beberapa saat, mata Wang Lin berbinar dan dia duduk di tanah. Dia menatap lukisan itu dan terdiam. Lapisan ke-9, di mana seorang Raja Surga akan datang, tidak bisa sesederhana itu. Mungkin pemandangan ini hanya ilusi di mata saya dan seorang Raja Surgawi dapat dengan mudah melihat semuanya. Jika itu masalahnya, maka lukisan ini di sini agak aneh. Petik 2. Wang Lin dengan hati-hati melihat lukisan itu. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak mau mendapatkan apa-apa di lantai 9. Setelah menganalisis situasinya, dia yakin lukisan ini adalah kuncinya. Dia hanya melepaskan semua pikiran dan tenggelam dalam lukisan untuk melihat beberapa petunjuk di dalamnya. Dia berangsur-angsur menjadi tenang dan pikirannya terbenam dalam lukisan itu. Seiring waktu berlalu, Wang Lin perlahan menutup matanya. Bahkan ketika dia menutup matanya, lukisan itu masih muncul di benaknya. Seolah-olah dia telah memasuki lukisan itu. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan bergumam, ada yang salah, ada penghalang samar yang mencegahku untuk benar-benar memasuki lukisan itu. Setelah merenung beberapa saat, matanya tiba-tiba menyipit dan pandangannya tertuju pada anak laki-laki di bawah pohon itu. Dia ingat dengan jelas bahwa bocah lelaki itu hanya berkultivasi tanpa membuat segel dengan tangannya. Namun saat ini tangan bocah itu membuat segel. Penemuan ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar dan dia mulai mengamati lukisan itu dengan cermat. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Hal utama yang ditemukan Wang Lin adalah setiap 2 hingga 3 jam, tangan bocah itu akan berubah. Namun, perubahan ini sangat halus, dan kecuali dia memperhatikan, sulit untuk diperhatikan. Selama 7 hari ini, Wang Lin menghafal semua segel yang dibuat bocah itu. Pada hari ke-8, dia duduk dan mulai membentuk segel. Tepat ketika segelnya muncul, seluruh paviliun mulai bergetar. Wang Lin segera berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum dia melanjutkan membuat segel. Sama seperti sebelumnya, ketika segel muncul, seluruh paviliun berguncang seolah menyusut. Penemuan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat, tetapi setelah beberapa kali bergetar, paviliun itu berhenti bergetar. Bingung, Wang Lin melihat lukisan itu dan tangannya bergerak lebih cepat. Dia merasa tubuhnya menghilang dan pikirannya melayang ke dalam lukisan. Ketika dia membuat segel terakhir, dia merasakan ledakan di kepalanya dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jiwa asalnya merasakan vibration dan dia menjadi pusing. Ketika penglihatannya menjadi jelas, pikirannya gemetar saat dia menatap sekelilingnya. Lingkungannya dipenuhi dengan kehampaan, dan di belakangnya berdiri sebuah pohon besar. Separuh dari pohon itu menguning, dan saat angin bertiup, goyangan dedaunan menciptakan suara gemerisik. Wang Lin menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa dia mengenakan jubah Daois. Dia telah memasuki lukisan itu dan menjadi anak laki-laki itu. Adegan ini terlalu aneh. Wang Lin berdiri dan menatap langit. Di sudut kanan atas langit ada bekas tinta hitam. Tanda tinta ini adalah kata-kata yang dilihatnya dari luar. Panggil angin, panggil hujan, gudang senjata sihir, tanah runtuh, pegunungan hancur, bulan gelap, langit cerah. Saat Wang Lin melihat garis itu segera berubah menjadi tetesan tautan dan jatuh seperti hujan di tanah sekitarnya. Kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh banyak suara. Berbagai sosok ilusi muncul di kehampaan. Dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi begitu mereka muncul, mereka semua duduk. Akhirnya, Wang Lin dikelilingi oleh orang-orang. Semburan percakapan pelan datang dari segala arah,
tetapi sementara Wang Lin bisa mendengarnya, dia tidak pernah bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Sesaat kemudian, semua suara menghilang saat sesosok tubuh keluar. Sosok orang ini juga tidak jelas, tetapi ketika dia muncul, tekanan mengelilingi area. Dia melayang di udara dan duduk. Dia tampak tersenyum saat suara yang jelas keluar. Hari ini, Master Carefree akan mengecat pembukaan paviliun koleksi. Dewa Surgawi Ranbi mengundang saya untuk menonton, jadi saya hanya mengundang Anda, teman-teman surgawi saya, untuk mendengarkan saya mengkhotbahkan dao saat lukisan itu selesai. Ini dao yang aku tahu. Petik 2. Saat orang itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan angin menderu muncul. Angin ini menjadi hitam dan menutupi langit. Saat menyapu langit, itu berubah menjadi 9 naga hitam. Raungan naga dan aura kuat mereka menyebabkan langit berubah warna. Saat angin hitam menyapu daerah itu, 9 naga hitam itu menyemburkan angin dingin. Kekuatan yang tak terbayangkan itu membuat orang merasa hidup mereka seperti lilin. Jika mereka terkena angin ini, mereka akan langsung mati. Seolah-olah ada makhluk hidup di dunia ini yang akan mati karena diterpa angin itu. Kekuatan yang terkandung di dalam angin itu berada di luar imajinasi Wang Lin. Ini Cold Wind. Sederhananya, Cold Wind adalah seperti ini. Ia dapat memadamkan api semua makhluk hidup. Petik 2. Pikiran Wang Lin bergetar hebat saat rasa sakit yang tak terbayangkan muncul seolah ingin merobeknya. Jiwa asalnya segera runtuh dan pecahan-pecahan itu tersebar. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari kehampaan dan melengkung di sekitar jiwa asal Wang Lin. Suara yang jelas tertawa. Mantra Kaisar Surgawi luar biasa. Mantra ini bernama Panggil Angin, Tuan ini akan menuliskannya pada lukisan Master Carefree. Lukisan ini akan disimpan di lantai 9 paviliun koleksi. Adapun apakah seseorang dapat memahami mantra ini, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Petik 2. Ketika suara ini muncul, jiwa asal Wang Lin sepertinya berubah menjadi tinta dan digunakan untuk menulis 3 kata. Panggil angin. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari ketiga kata itu. Jiwa asal Wang Lin direformasi dan terbang keluar. Penglihatannya menjadi kabur saat dia terbang keluar dari lukisan itu dan mendarat kembali di tubuhnya, yang telah jatuh ke tanah. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Matanya penuh dengan kengerian, dan kata itu masih bergema di telinganya. Ini adalah keberuntungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap lukisan itu. Segala sesuatu yang terjadi terasa sangat nyata. Kaisar Surgawi, Tuan Surgawi, dan Tuan Carefree, yang melukis lukisan itu, saat Wang Lin menatap lukisan itu, dia akhirnya menyadari bahwa lukisan di depannya digambar oleh orang yang sama yang membuat lukisan yang dia lihat di ruang penyimpanan. Setelah diam-diam merenung untuk waktu yang lama, Wang Lin berdiri. Dia bahkan tidak melihat giok langit di samping sebelum pergi. Dibandingkan dengan semua yang dia peroleh, semua yang lain di lantai 9 menjadi suram. Ketika dia berjalan keluar dari lantai 9, tangga muncul di bawah kaki Wang Lin. Matanya masih kesurupan, seolah dia masih belum pulih dari pemandangan di lukisan itu. Wang Lin bergumam sambil menuruni tangga, mantra surgawi, panggil angin. Ketika dia mencapai dasar, dia mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Setelah semua waktu berlalu, 3 orang di luar paviliun telah pulih dari keterkejutan. Hanya saja mereka masih belum bisa percaya di dalam hati mereka. Kecemburuan perlahan memasuki pikiran mereka. Pada akhirnya, itu menjadi sangat kuat sehingga hampir menggantikan logika mereka. Bagaimanapun, mereka bahkan tidak bisa menebak mantra macam apa yang ada di lantai 9, tetapi semakin mereka tidak bisa menebak, semakin kuat keinginan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, pintu paviliun koleksi menyala dan Wang Lin keluar. Dia masih linglung saat dia berjalan melewati mereka bertiga dan ke kejauhan. Ketiganya segera menyadari bahwa ada yang salah dengan keadaan Wang Lin saat ini. Mereka saling memandang dan melihat kekejaman dan ketegasan di mata satu sama lain. Maaf, rekan kultivator Su, tetapi dibandingkan dengan merujuk Anda ke keluarga, saya lebih menginginkan mantra surgawi dari lantai 9, terutama karena keadaan Anda saat ini. Jika Anda sadar, saya mungkin ragu-ragu, tetapi mengingat kondisi Anda yang seperti trans, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada saya oleh surga. Mata lelaki tua bernama Chen itu mengungkapkan niat membunuh. Ketiganya berhenti ragu-ragu dan bergegas keluar. Mereka mengeluarkan harta terkuat mereka dan meluncurkan mantra terkuat mereka ke arah Wang Lin. Bab 784 Paviliun Koleksi. Jarum perak muncul di hadapan pembudidaya bernama Chen. Setiap jarum mengeluarkan cahaya biru saat tangannya membentuk segel dan sosok ilusi besar muncul di sekitarnya. Sosok itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Itu menunjuk ke arah Wang Lin dan jarumnya ditembakkan ke punggung Wang Lin.
Kultivator bernama Song memiliki pola yin dan yang di tangannya, dan saat dia membuangnya, ada petir yang bergerak melaluinya. Itu diisi dengan energi asal yang kuat saat melesat ke arah Wang Lin. Dia mengikuti di belakang pola, dan tangan kanannya membentuk segel aneh dan benang sutra hitam panjang muncul. Saat untaian sutra ini keluar, ia memberikan tekanan kuat dan kabut hijau dalam jumlah besar. Akhirnya, pembudidaya wanita yang telah kehilangan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kipas kristal kecil. Dia meraihnya, melemparkannya, dan kemudian meludahkan energi asal. Energi asal segera berubah menjadi 6 naga yang mengelilingi Wang Lin untuk mencegahnya melarikan diri. Mata ketiganya merah. Mereka semua memegang gagasan bahwa mereka harus membunuh Wang Lin untuk mendapatkan mantra surgawi dari lantai 9. Mereka sangat cepat, dan mantra serta harta magis mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Dalam sekejap, mereka sudah mendekat. Wang Lin masih kesurupan. Pikirannya masih memikirkan pemandangan magis yang dia saksikan dengan angin. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin tanpa sadar mengarahkan jarinya ke arah mereka dan bergumam, memanggil angin. Saat dia mengatakannya, angin hitam keluar dari tangan Wang Lin. Angin ini segera bertiup dan mengepung daerah tersebut. Saat angin dingin bertiup, langit menjadi gelap seakan mundur. Seluruh fragmen mulai bergetar dan aura yang kuat memenuhi dunia. Semua ini karena angin hitam. Karena mantra surgawi ini. Seolah-olah bumi memiliki ingatan akan mantra ini, seolah-olah langit telah dikalahkan oleh mantra ini sebelumnya. Saat angin hitam muncul, mantra Kaisar Surgawi yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah muncul kembali. Saat angin muncul, angin itu menerjang ke arah 3 orang di belakang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat jarum perak dari pembudidaya bernama Chen menyentuh angin hitam, mereka meledak tanpa perlawanan. Sosok yang menunjuk ke arah Wang Lin hancur seolah-olah itu adalah nyala api yang tertiup angin. Ini adalah mantra surgawi dari mantra ke-9. Mata kultivator bernama Chen mengungkapkan ketakutan dan kulit kepalanya mati rasa. Dalam benaknya, angin hitam akan memusnahkan hidupnya. Dia tidak bisa membangkitkan keinginan untuk menolaknya. Seolah-olah dia sedang menghadapi kekuatan surga. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu dan berteleportasi. Namun, bahkan dengan teleportasi, itu tidak cukup. Saat angin bertiup, tubuhnya bergetar dan dia muncul kembali dari teleportasi. Matanya redup dan tubuhnya roboh. Asalnya seperti api yang padam oleh angin hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selain kultivator bernama Chen, kultivator bernama Song mengalami nasib serupa. Pola yin dan yang segera runtuh bersama dengan tubuhnya. Karena ketakutan, dia dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri. Sedangkan untuk pembudidaya bernama Lu, kipas di tangannya langsung roboh begitu menyentuh angin hitam. Dia sudah dalam bentuk jiwa asalnya. Juga ketakutan, dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, angin hitam tiba-tiba menghilang seolah tidak pernah muncul. Mata Wang Lin tidak lagi kesurupan dan mengungkapkan kejelasan. Jadi ini mantra surgawi, panggil angin. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi pucat saat dia melangkah maju. Bendera 1 miliar jiwa keluar dari tasnya dan kabut hitam menyebar, mengejar pembudidaya bernama Lu. Adapun dirinya sendiri, matanya menjadi dingin dan dia meludahkan sebutir pasir. Itu berubah menjadi cap yang mengejar pembudidaya bernama Song. Itu langsung menyusul dan tanpa ampun dihancurkan. Kultivator bernama Song menjerit dan jiwa asalnya melepaskan banyak energi asal. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia mencoba untuk terus melarikan diri, tetapi cambuk karma muncul dan menyeretnya ke Wang Lin. Rekan kultivator Su, mohon ampun. Saya tahu saya salah, saya salah. Tidak memperhatikan kultivator bernama Song, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mencubit jarinya. Sang kultivator bernama jiwa asal Song segera runtuh dan berubah menjadi energi asal yang dilahap oleh Wang Lin. Energi asal yang kuat berputar melalui tubuh Wang Lin dan wajahnya tidak lagi pucat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan segera menyusul sang kultivator bernama Lu yang terjebak oleh bendera jiwa. Tangannya mengulurkan tangan dan cambuk karma menyerang berkali-kali di dalam kabut hitam. Akhirnya, dia mengibarkan bendera jiwa dan itu menangkap jiwa asal. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan jiwa asal kultivator bernama Lu dari bendera jiwa. Jika kamu membunuhku, keluarga Lu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kultivator bernama Lu menjerit tapi tiba-tiba berhenti saat Wang Lin mencubit jiwa asal dan melahapnya. Wajahnya agak kemerahan tapi masih pucat. Tanpa ragu-ragu, dia meraih bendera jiwa dan mengambil jiwa asal dari orang pertama yang dia bunuh di sini. Setelah menghancurkannya menjadi energi asal, dia melahapnya. Setelah melahap 3 jiwa asal, Wang Lin segera duduk untuk berkultivasi. Setelah sekian lama, wajahnya berangsur-angsur kembali normal, tetapi masih ada bekas pucat. Wang Lin membuka matanya dan menghirup udara kotor.
Udara yang dia keluarkan sebenarnya hitam dan sangat mengejutkan. Sungguh mantra surgawi yang kuat. Saya hanya memperoleh sedikit pemahaman, dan ketika saya menggunakannya saya sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Konsumsi energi asal sangat kuat sehingga hampir menyedot semua energi asal di sekitar Ji Realem. Jika saya tidak memulihkannya cukup cepat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, bagaimanapun aku melihatnya, itu tidak terlihat seperti mantra surgawi. Bahkan bisa disebut mantra iblis. Selain itu, mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Untuk menggunakannya, saya perlu menyiapkan jiwa asal dari beberapa kultivator yin dan yang. Petik 2. Wang Lin berdiri dan mengambil tas berisi orang-orang yang telah dia bunuh. Dia melihat ke paviliun koleksi dan bergumam, sayangnya, paviliun ini tidak dapat diambil, jika tidak, 4 keluarga besar pasti sudah mengambilnya dengan paksa dari alam surgawi. Tapi saya tidak ingin meninggalkannya begitu saja di sini. Jika saya bisa mengambilnya. Saat dia merenung, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia memikirkan kata-kata yang dia dengar di dalam lukisan itu. Master Carefree akan menggambar lukisan untuk pembukaan pertama paviliun koleksi. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah saat dia mengingat segel tangan anak laki-laki di bawah pohon. Ketika saya menggunakan segel sebelumnya, saya merasakan paviliun itu bergetar, jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia segera pindah dan tiba di sebelah paviliun koleksi. Dia menarik napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel yang dia pelajari dari bocah itu. Dalam sekejap, paviliun koleksi mulai bersinar. Di depan mata Wang Lin, paviliun itu menjadi semakin kecil hingga berubah menjadi ukuran yang muat di dalam telapak tangan seseorang dan terbang ke tangan Wang Lin. Memegang paviliun koleksi di tangannya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 785 Kebangkitan. Karena saya telah membuat musuh dari 4 musuh besar, saya pasti lebih kejam. Saat Wang Lin bergerak, dia mulai menutupi pecahan itu dengan berbagai batasan yang licik. Dia menggunakan semua kemampuannya, menggunakan fragmen sebagai fondasi untuk menempatkan batasan demi batasan. Proses ini berlangsung hampir 10 tahun, dan akhirnya Wang Lin mencapai tepi fragmen dan pergi dari tempatnya masuk. Pembatasan di sini mencegah orang lain masuk tetapi tidak keluar. Setengah bulan kemudian, Wang Lin dan Li Yuan dengan cepat melewati kehampaan. Tangan kiri Li Yuan sangat sakit dan energi asal di tubuhnya sangat tipis. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum kecut. Saudara Su, saya menempatkan lebih dari 10.000 batasan di dekat tepi fragmen. Jika digabungkan, batasannya sangat kuat. Jika 4 keluarga besar tidak mengirimkan pembangkit tenaga listrik mereka, mereka akan sulit dihancurkan. Petik 2. Setengah bulan lalu, saat Wang Lin keluar, Li Yuan langsung muncul. Di bawah permintaan Wang Lin, Li Yuan sepenuhnya menyegel fragmen itu. Namun, dia tidak menggunakan batasan keluarganya tetapi berbagai batasan lainnya. Saudara Li, saya telah menyelesaikan urusan saya di alam surgawi. Lebih baik kita cepat pergi. Wang Lin menyentuh tasnya dan mengeluarkan tungku guntur. Dia telah membunuh banyak orang, jadi mudah baginya untuk menghabisi satu orang. Li Yuan, yang tidak menyangka akan pergi sekarang, bertanya, saudaraku tidak akan memeriksa fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, aku tidak pergi. Dia ingat pusaran 5 warna di lorong dan perasaan buruk muncul di hatinya. Selain itu, dia telah mendapatkan paviliun koleksi, dan kegembiraan masih belum hilang. Setelah mengambil harta karun seperti itu, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah pergi secepat mungkin. Bagaimanapun, paviliun ini sangat penting bagi 4 keluarga besar, baik itu reputasi mereka atau nilai paviliun yang sebenarnya. Begitu mereka tahu itu hilang, mereka akan segera memulai perburuan besar-besaran untuk Wang El. Fragmen itu telah disegel, jadi kemungkinan orang mengetahui apa yang terjadi di sana rendah. Dia tidak memberi tahu Li Yuan bahwa dia mendapatkan paviliun koleksi. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Mengingat kewaspadaan Wang Lin, kecuali dia sepenuhnya yakin, dia tidak akan memberitahu siapapun. Li Yuan merenung sedikit dan kemudian mengangguk. Tidak apa-apa. Seseorang harus berada di lokasi tertentu untuk meninggalkan Thunder Celestial Realm. Hanya di gerbang surga kita dapat menggunakan tungku guntur untuk kembali. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Dia telah mendengar ini sebelumnya dari Seng Hu. Keduanya mengambil keputusan dan bergerak melalui kehampaan. Gerbang surgawi berada di ujung barat, dan itu sangat jauh dari tempat Wang Lin saat ini berada. Sementara keduanya terbang melalui kehampaan, perubahan mengejutkan terjadi di alam surgawi guntur. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di 4 fragmen di mana fluktuasi energi spiritual surgawi yang besar terjadi.
Hampir semua pembudidaya di alam surgawi guntur telah mengetahui tentang fluktuasi energi spiritual surgawi satu atau lain cara, dan begitu mereka tahu, mereka dengan cepat menuju ke salah satu fragmen. Karena fluktuasi energi spiritual surgawi, 4 batasan kuno muncul pada 4 fragmen. Beberapa berada di antara pegunungan dan beberapa di dalam reruntuhan besar. Energi spiritual surgawi datang dari dalam batasan. Semakin banyak orang berkumpul, secara alami ada master pembatasan di antara mereka. Setelah kultivator yang lebih kuat mencapai kesepakatan, berbagai master pembatasan mulai melanggar batasan. Keempat fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul masing-masing di sisi timur, selatan, barat, dan utara alam surgawi. Pada saat ini di bagian barat, Sengong Hu dengan tenang melihat dataran di depannya. Ada batasan kuno selebar 10.000 kaki yang mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya di dataran. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar batasan. Para pembudidaya ini kebanyakan dalam kelompok 3-5. Ada beberapa batasan yang dicoba oleh master untuk mendobrak batasan tersebut. Sengong Hu mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu dan tidak ada batasan. Mengapa batasan besar muncul dalam waktu sesingkat itu? Saat dia merenung, perasaan krisis muncul di hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan diikuti oleh lebih dari 10 sinar energi pedang yang melesat ke arah lokasi ini seperti kilat. Ketika sinar energi pedang mendarat, orang di depan para pembudidaya ini adalah Zhan Kongli. Dia segera melihat Sengong Hu seorang diri. Dia tiba sebelum Sengong Hu dalam satu langkah sebelum menggenggam tangannya dan tersenyum. Saudara Sengong datang begitu cepat. Sengong Hu sedikit mengernyit dan dengan tenang berkata, kaulah yang datang terlambat. Zhan Kongli tersenyum tipis saat dia berdiri di samping Sengong Hu. Pandangannya tertuju pada batasan di kejauhan saat dia bertanya, apakah saudara Sengong tahu siapa yang saya temui di jalan? Saya tidak tahu. Ekspresi Sengong Hu netral dan dia tidak tertarik dengan kata-kata Zhan Kongli. Dia hanya melihat dataran dan merenung. Zhan Kongli sudah tahu tentang temperamen Sengong Hu. Dia berkata, itu senior. Mata Sengong Hu berbinar saat dia berbalik ke arah Zhan Kongli dan bertanya, benarkah? Zhan Kongli tersenyum. 100% benar. Senior berkata bahwa dia akan datang ke sini jika dia punya waktu. Petik 2. Mata Sengong Hu memiliki kilatan kegembiraan. Zhan Kongli tampak jauh lebih menyenangkan di matanya sekarang. Dia tersenyum dan berkata, menurut kepribadian tuanku yang aneh, dia pasti tertarik dengan tempat ini. Zhan Kongli menatap dataran di depannya dan mengangguk. Saya kira Brother Sengong juga memperhatikan. Munculnya formasi di sini terlalu aneh. Sebelum dia selesai berbicara, formasi di depannya berkedip dengan hebat. Gelombang fluktuasi formasi menyebar dan banyak pembudidaya berseru. Setelah itu, banyak pembudidaya yang ahli dalam pembatasan terbang keluar, mengirimkan pembatasan untuk mempercepat proses pemecahannya. Ada banyak pembudidaya yang kuat di sekitar formasi. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang berbeda dan semuanya tersebar. Mereka memiliki pemahaman yang sangat diam-diam tentang pemecahan formasi, dan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri. Di antara 4 fragmen yang memiliki formasi, saat orang terus mencoba menghancurkannya, fragmen utara adalah yang pertama menghancurkan formasi. Sebuah lorong melengkung muncul di depan mata para pembudidaya di bagian utara. Terowongan itu sangat panjang, dan setelah pembudidaya pertama masuk, semua pembudidaya yang tersisa juga masuk. Beberapa jam kemudian, jeritan menyedihkan dari para pembudidaya pertama yang masuk bergema di dalam terowongan. Di saat yang sama, seberkas cahaya merah muncul di dalam terowongan. Dalam sekejap, seluruh terowongan runtuh dan menghilang. Pemandangan aneh ini segera mengejutkan sebagian besar pembudidaya di dalam, dan mereka mulai melarikan diri. Namun, di bawah lampu merah, mereka semua mati dengan menyedihkan satu per satu. Hanya sejumlah kecil pembudidaya yang selamat melalui kejadian besar ini. Pada saat ini, formasi di bagian timur terbuka dan sejumlah besar pembudidaya bergegas masuk. Hal yang sama terjadi di sini. Ketika pembudidaya pertama melihat pusaran 5 warna, dia menghancurkan dirinya sendiri dan seluruh terowongan dipenuhi dengan lampu merah. Ini belum berakhir. Tragedi itu kembali terjadi di pecahan selatan. Dalam sekejap, seluruh alam langit guntur adalah pertumpahan darah. Pada saat ini, formasi di bagian barat, tempat Sengong Hu dan Zhan Kongli berada, mulai berfluktuasi dengan hebat. Karena semakin berfluktuasi, semakin banyak pembudidaya mulai meluncurkan batasan untuk melanggarnya. Sesaat kemudian, fluktuasi meledak menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dan formasi itu pecah. Sebuah lubang gelap muncul di tanah dan energi spiritual surgawi yang padat membentuk seberkas cahaya yang melesat ke langit.
Beberapa pembudidaya tidak dapat menahan godaan dan menyerbu terlepas dari energi spiritual surgawi yang membakar tubuh mereka. Setelah beberapa orang memimpin, para pembudidaya lainnya segera menyerbu masuk juga. Sengong Hu tidak bergerak dan Zhang Kongli juga tidak bergerak. Mereka berdua saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Formasi ini terlalu mudah rusak. Selain mereka berdua, beberapa pembudidaya lainnya tidak bergerak. Sebagian besar dari orang-orang ini telah menembus puncak tahap akhir Ascendan dan berada di tahap ilusori Ying. Setelah waktu yang lama, karena semakin banyak pembudidaya memasuki terowongan, ada ledakan teredam. Jeritan yang menyedihkan terus-menerus datang dari dalam terowongan sebelum seluruh terowongan runtuh. Semua pembudidaya di dalam hancur bersama dengan terowongan. Sengong Hu dan ekspresi perusahaan sangat berubah. Mereka segera terbang ke udara, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Keempat formasi pada keempat fragmen itu rusak dan terowongannya runtuh. Pada saat ini, jumlah energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak di dalam Thunder Celestial Realm dan mulai menyebar. Pada saat yang sama, 9 fragmen di Thunder Celestial Realm bergetar hebat dan 9 formasi berbeda muncul di atasnya. Formasi ini terukir jauh di bumi dan memancarkan cahaya merah yang kuat. Perubahan yang tiba-tiba dan drastis ini menyebabkan para pembudidaya di alam surgawi petir dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Salah satu dari 9 fragmen runtuh. Bukan karena ada kekuatan di luar Nirvana Skrier yang digunakan, tetapi kekuatan di luar Nirvana Skrier telah meletus dari dalam. Fragmen itu hancur lapis demi lapis saat aura menakutkan melesat dari tengah fragmen. Beberapa pembudidaya yang melarikan diri segera menemukan bahwa aura menakutkan datang dari lengan yang terputus. Lengan yang terputus ini jelas disegel di sini bertahun-tahun yang lalu. Sekarang 9 segel telah dibuka, lengan itu mendapatkan kembali kebebasannya. Itu terbang langsung menuju pusat guntur Celestial Realm. Pada saat lengan yang terputus muncul, 7 dari 8 fragmen yang tersisa roboh. Pada akhirnya, 2 lengan yang terputus, 2 kaki yang terputus, tengkorak dengan mata kiri, dan batang tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian semuanya terbang menuju pusat alam surgawi petir. Tengkorak itu membawa senyuman saat terbang melalui kehampaan. Setiap kali melihat pembudidaya, ia akan langsung melahap pembudidaya, menyebabkan tubuh mereka ambruk. Setelah melahap jiwa asal, mata kiri akan bersinar lebih terang. Kecepatan bagian tubuh ini pun sangat cepat, jauh lebih cepat dari pembudidaya. Itu hampir seolah-olah mereka berteleportasi dan meninggalkan bayangan di kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan menyerbu ke arah barat saat mereka terbang melalui kehampaan. Aura yang sangat suram segera menyebar. Aura ini sangat kuat dan menyebar seperti kabut yang tak terlihat. Ekspresi Li Yuan berubah sedikit. Tepat saat dia akan menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa, sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan. Lampu merah ini sangat kuat dan kuat. Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa dengan jelas melihat lengan yang terputus di dalam lampu merah itu. Bab 786 tidak ada yang bisa pergi. Wang Lin meraih Li Yuan dan segera menyeretnya ke belakang. Matanya seperti kilat saat dia menatap lampu merah di kehampaan. Lengan yang terputus di dalam lampu merah berlumuran darah dan kelima jarinya kurus. Namun, ketika orang melihatnya, mereka akan merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Secara khusus, kuku yang tajam itu tampak seperti bisa merobek kekosongan. Pada saat Wang Lin melihat lengan yang terputus, lengan itu sepertinya memperhatikan Wang Lin dan berbalik ke arahnya. Itu masih jauh ketika digesek dalam kehampaan. Ada gemuruh keras dan 5 celah spasial ditembakkan ke arah Wang Lin. Seolah-olah 5 retakan tiba-tiba muncul di selembar kertas putih. Jika mereka menyentuh Wang Lin, tubuh dan jiwanya akan terkoyak. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia segera mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan petir ungu ditembakkan dari jiwa asalnya menuju lengan yang terputus. Lengan yang terputus itu bahkan tidak mengelak dan langsung menyambar petir ungu itu. Lengannya terjepit, menyebabkan guntur ungu segera runtuh menjadi energi asal yang kemudian diserapnya. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Dia mendengus dingin saat dia membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir yang berubah menjadi cap fragmen. Stempel fragmen segera menghantam lengan yang terputus. Stempel fragmen turun dengan keras, tetapi pada saat itu turun, tiba-tiba ada kilatan merah dari lengan. Lengannya bisa menghindari cap. Ekspresi Wang Lin suram saat dia terus mundur. Pada saat ini, lengannya mendekat dan mengulurkan tangan. 5 retakan muncul seketika di depan Wang Lin, ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Haus darah dari lengan yang terputus mulai menyebar, dan sepertinya itu mengandung racun yang kuat. Wang Lin segera merasakan dagingnya diserang oleh aura ini dan merasakan sensasi terbakar. Dia mundur sekali lagi, dan dia sangat terkejut. Lengan terputus yang tiba-tiba muncul ini terlalu aneh.
Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang dilakukan Wang Lin sejak mencapai tahap korporeal yang. Kelima retakan spasial itu melepaskan angin dingin yang menyebabkan jiwa asal Wang Lin membeku saat bertiup ke tubuhnya. Melihat 5 celah spasial mendekat dengan cepat, Wang Lin membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya merah terbuka seperti kipas dan segera menyelimuti 5 celah spasial. Di mata Wang Lin, retakan spasial tampak kembali ke bentuk aslinya dan menghilang dengan cepat. Pada akhirnya, hanya tersisa 5 tetes darah merah tua. Sesaat kemudian, Wang Lin menunjuk ke depan dan berteriak, "Berhenti!" Pada saat yang sama, tato tulang binatang di punggung tangan kanannya muncul seolah mengelilingi tangan kanan Wang Lin. Kilatan cahaya hantu datang dari Beastbone Tato dan kemudian aura jahat keluar. Aura jahat ini sangat mengerikan, dan cahaya hantu bersinar sekali lagi. Abu-abu segera muncul dalam 5 tetes darah merah tua seolah-olah bercampur dengan kabut abu-abu. Mereka terlihat sangat cantik. Dalam sekejap, 3 tetes darah berubah menjadi batu dan 2 tetes lainnya dengan cepat mengalir kembali ke lengan. Lengan yang terputus itu segera berbalik, berhenti mengejar Wang Lin, dan dengan cepat pergi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat 3 tetes darah yang telah berubah menjadi batu. Dia meraihnya dan segera memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan dengan cepat mengejar lengan yang terputus dengan tatapan dingin. Lengan yang terputus ini terlalu aneh. Pada saat dia melihatnya, dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan bola mata dari dalam pusaran 5 warna. Di mata Wang Lin, mereka sepertinya berasal dari sumber yang sama. Lengan itu sangat kuat. Itu setara dengan kekuatan puncak pembudidaya korporeal yang dan sangat dekat dengan pembudidaya penggorengan nirvana. Mata Wang Lin dingin saat dia mengejar lengannya dan tanpa ampun menebang dengan pedang surgawi. The Heavenly Chop menyebabkan sinar energi pedang untuk ditembakkan. Ketika jatuh, seolah-olah itu membelah hukum dunia, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Retakan spasial yang panjang tiba-tiba muncul dan langsung menuju ke lengan yang terputus. Lengan yang terputus tiba-tiba berhenti di tengah penerbangan, mulai membentuk segel, dan menekannya ke arah celah spasial. Ini segera menyebabkan ledakan keras, dan segala sesuatu yang berada dalam jarak 1000 kaki dari lengan yang terputus itu sepertinya mulai runtuh. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dengan ujung jarinya, cap fragmen itu terbang sekali lagi. Kali ini terlalu cepat dan langsung menghantam lengan yang putus. Lengan yang terputus itu segera bergetar. Itu bersinar merah seolah-olah terluka dan mulai melarikan diri lebih cepat. Tepat pada saat ini, tim yang terdiri dari 7 atau 8 pembudidaya dari keluarga kultivasi lewat, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka semua berada di sekitar tahap pertengahan dan akhir ascendan. Mereka dengan cepat terbang ke sini seolah-olah ada musuh kuat yang mengejar mereka. Lengan yang terputus itu segera berbalik ke arah keluarga kultivasi itu. Itu sangat cepat sehingga mendekati keluarga kultivasi dalam sekejap mata dan mulai mencabik-cabik mereka. Lengan yang terputus menghancurkan jiwa asal para pembudidaya dan menyerap energi asal mereka. Setelah beberapa napas waktu, semua pembudidaya dalam keluarga kultivasi ini terbunuh dan jiwa asal mereka diserap oleh lengan yang terputus. Cahaya merah dari lengan yang terputus menjadi lebih kuat. Tidak hanya luka di lengan yang sembuh, itu tampak lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Wang Lin melihat ini saat dia mendekat, ekspresinya menjadi lebih suram. Dia melihat di kejauhan sinar lampu merah lain dengan cepat mendekat. Kali ini adalah kaki yang terputus di dalam lampu merah. Wang Lin segera berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lengan yang terputus itu tampak ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk tidak mengejar Wang Lin. Itu terbang bersama dengan kaki yang terputus dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan setelah itu pergi, aroma darah yang kuat masih tersisa di daerah itu. Seluruh alam surgawi guntur sangat kacau. 8 anggota badan yang terputus masing-masing memiliki kekuatan seorang kultivator korporeal yang puncak. Tidak hanya mantra tidak berpengaruh pada mereka, tetapi seseorang akan terbunuh dan jiwa asal mereka dihancurkan untuk energi asal jika mereka menemukannya. Hanya harta magis yang berpengaruh, tapi tidak banyak. Menambahkan pada racun kuat dalam cahaya darah, itu memungkinkan anggota badan yang terputus ini mengamuk di alam surgawi. Mereka tidak berhenti tetapi melakukan perjalanan dengan cepat melalui kehampaan. Tidak butuh waktu lama sebelum 8 sinar lampu merah mencapai pusat alam surgawi. Ketika mereka bergabung bersama, raungan primal tiba-tiba bergema di alam surgawi. Anggota tubuh yang terputus menyatu untuk membentuk tubuh yang utuh. Orang ini memiliki kepala berambut putih, wajahnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya rusak. Mata kanannya hilang, hanya menyisakan mata kirinya, yang memberikan tatapan dingin. Tuan Surgawi King Sui, tidak peduli seberapa kuat segel Anda, itu tidak bisa mengalahkan berlalunya waktu.
Anda tidak akan berani membunuh saya. Jika Anda ingin membunuh saya, mengapa Anda menempatkan formasi penyembuhan di luar formasi penyegelan? Namun, saya harus berterima kasih karena jika Anda tidak menyegel formasi, saya khawatir saya tidak akan selamat melalui runtuhnya alam surgawi. King Sui, karena aku tidak mati, secara alami kamu juga tidak mati. Kecuali jika Anda dapat menemukan pusaran penyegelan lain yang ditinggalkan oleh alam surgawi kuno, Anda tidak akan menyegel saya lagi. Orang berambut putih memiliki ekspresi ganas saat dia tertawa liar dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dia terlalu cepat, dan karena dia tahu Thunder Celestial Realm dengan sangat baik, dia segera muncul di atas sebuah fragmen. Fragmen ini adalah tempat Wang Lin dan Li Yuan membuka segelnya dan masuk ke lorong di dalam lubang gelap. Terbang di atas fragmen, pria itu menekan tangannya dan seluruh fragmen segera runtuh. Disinilah segel ke-9 berada. Saat fragmen itu runtuh, api mengerikan melesat dari dalam. Ada kilatan cahaya merah dan kemudian sebuah mata melayang. Orang itu meraih matanya dan meletakkannya di dalam rongga mata kanannya. Qi Realm disegel ke mata kanan, tapi terlalu banyak yang dikonsumsi saat Perang Dunia Surgawi. Akan sangat sulit untuk mengisinya kembali, tetapi bukan tidak mungkin. Namun, saya baru saja lolos, jadi kultivasi saya hanya 10%. Saya harus memulihkan energi asal celestial saya secepat mungkin. Ada kilatan merah dari mata pria itu dan dia menunjukkan seringai muram. Sepertinya banyak kultivator junior telah berkembang selama bertahun-tahun. Baik sekali. Meskipun melahap semuanya tidak akan sepenuhnya memulihkan kultivasi saya akan cukup pulih. Namun, sebelum saya mulai melahapnya, saya harus menutup gerbang surgawi untuk memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Saat dia menyeringai, tubuhnya menghilang di dalam kehampaan. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung menuju gerbang di sisi barat alam surgawi. Mereka diam sepanjang jalan. Wang Lin menatap ke depan dengan suram. Dia memiliki firasat bahwa Thunder Celestial Realm akan menjadi sangat kacau. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Mata Wang Lin berbinar dan mulai bergerak lebih cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pembudidaya, dan tujuan mereka semua sama. Gerbang surgawi. Jelas sekali bahwa banyak dari mereka memiliki ide yang sama dengan Wang Lin. Sinar cahaya bergerak seperti meteor ke arah barat. Tak satu pun dari mereka memiliki waktu luang untuk berbicara satu sama lain, dan mereka semua bergerak secepat mungkin. Mereka secara bertahap semakin dekat ke gerbang surgawi. Segera, mereka bisa melihat petir merah raksasa yang turun dari langit. Pada saat ini, berbagai pembudidaya mulai berteleportasi karena mereka ingin pergi lebih cepat. Tapi pada saat ini, kabut merah menyerbu seperti gelombang yang kuat dan suara parau bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa pergi. Seseorang keluar dari kabut merah. Dia memiliki rambut putih dan seluruh tubuhnya seperti sekantong tulang. Matanya merah, dan saat dia melangkah maju, tangannya mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan kuat yang tak terbayangkan tiba-tiba memenuhi area tersebut. Beberapa pembudidaya Ascendan dipenuhi dengan teror dan tubuh mereka segera runtuh menjadi kabut darah dan daging. Semua ini dihirup oleh orang ini. Bahkan jiwa asal mereka tidak bisa melarikan diri dan dimakan juga. Mengapa para pembudidaya Qi saat ini memiliki energi asal yang sangat sedikit? Setelah mengubah energi asal ini menjadi energi asal angkasa, hampir tidak ada yang tersisa. Pria berambut putih itu mengerutkan kening dan dia menyerbu menuju gerbang surgawi. Bab 787 Tuan, tolong bertindak. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua kultivator berubah drastis. Saat pria berambut putih muncul, dia menyebabkan lebih dari 10 pembudidaya mati. Dia juga langsung melahap daging dan jiwa asal mereka. Adegan yang mengejutkan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Setelah melihat pria aneh ini menyerbu ke arah gerbang surgawi, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, satu orang di antara beberapa pembudidaya di dekat gerbang surgawi terbang keluar. Dia setengah baya dan mengenakan jubah emas. Matanya seperti kilat dan dia berada di tahap ilusori yin. Dia menamparkan tas pegangannya dan 13 pedang terbang keluar. Dengan ujung jarinya, pedang itu melesat ke arah pria aneh berambut putih itu. Rekan penggarap, tolong bertindak dan hentikan orang ini untuk mencapai gerbang, atau tidak ada dari kita yang bisa pergi. Di belakang pria parubaya, beberapa pembudidaya mengatupkan gigi. Mereka semua mengeluarkan harta mereka dan menyerang. Pria aneh berambut putih itu mengeluarkan tawa menyeramkan dan dalam sekejap tubuhnya tampak menyatu dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah gerbang surgawi, yang merupakan petir merah raksasa yang turun dari langit. Saat dia muncul, tangan kanannya membentuk segel dan mengenai petir merah. Ada gemuruh keras yang menggema di seluruh langit dan bumi. Gerbang surgawi guntur, tutup.
Suara parau itu seperti angin dingin yang masuk ke telinga para pembudidaya di sekitarnya. Guntur merah raksasa itu mulai menyusut dengan cepat. Tepat pada saat ini, para pembudidaya di sekitarnya mulai bereaksi. Mereka semua mengeluarkan berbagai harta dan menyerang pria aneh itu. Di antara mereka ada kurang dari 10 pembudidaya ilusori yin. Mereka adalah kekuatan utama dari serangan ini, dan mereka menyerang langsung ke arah pria asing itu. Thunder Celestial Realm akan ditutup dan kalian semua akan menjadi makananku. Mata pria aneh berambut putih itu menampakkan tatapan dingin. Tanpa melihat serangan yang datang ke arahnya, dia menghilang dan kemudian muncul kembali di belakang kultivator Ascendan tahap akhir. Kecepatannya di luar imajinasi. Kultivator Ascendan adalah orang tua. Ekspresinya sangat berubah dan matanya dipenuhi ketakutan. Namun, sebelum dia sempat berbalik, tangan lelaki aneh berambut putih itu langsung menembus dada lelaki tua itu. Dia merebut jiwa asal orang tua itu dan langsung menghancurkannya. Orang tua itu bisa mendengar dadanya hancur dan jiwa asalnya runtuh. Visinya menjadi gelap dan hidupnya hilang. Seluruh tubuhnya, bersama dengan jiwa asalnya, dimakan oleh pria aneh berambut putih itu. Energi asal terlalu lemah. Tubuh aneh, pria berambut putih berkedip sekali lagi dan menghilang. Saat berikutnya dia muncul, dia berada di depan pria berjubah emas yang bertindak lebih dulu. Wajah pria berjubah emas menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, sudah terlambat. Pria berambut putih itu mengeluarkan tawa menyeramkan, kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah yang masuk ke tubuh pria berjubah emas itu. Ledakan bergema di dalam tubuh pria berjubah emas itu sebelum dia meledak menjadi kabut darah. Pria berambut putih itu mengambil wujud di dalam kabut darah dan melahap jiwa asal pria berjubah emas itu. Matanya berbinar dan dia tersenyum. Tidak buruk, ini adalah kultivator Qi. Setelah menjilat bibirnya, dia menghilang sekali lagi. Ada lebih dari 100 pembudidaya di sekitar, tetapi bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang mendekat. Mereka jelas ingin pergi lewat sini. Ketika jumlah pembudidaya meningkat, pria berambut putih itu seperti ikan di air. Dia terlalu cepat dan ganas, dan dia bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Akibatnya, tidak mungkin bagi para pembudidaya di sekitarnya untuk bekerja sama. Ketakutan berangsur-angsur tumbuh, dan ketika gerbang surgawi dengan cepat menyusut hingga menghilang sepenuhnya, ketakutan itu semakin kuat. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi semua pembudidaya di sekitarnya menyerah mengepung pria berambut putih itu. Sebaliknya, mereka bubar dan menyerang menuju gerbang surgawi yang menghilang dari segala arah. Pria berambut putih itu tersenyum suram saat dia melahap beberapa pembudidaya lagi. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, klon. Dalam sekejap, pria berambut putih itu terbelah menjadi dua lalu lagi dari dua menjadi 4. Ini berlanjut, dan dalam sekejap ada 32 orang darinya. 32 klon dibebankan dan segera bergabung dengan dunia. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang surgawi. Pada saat yang sama, jeritan menyedihkan memenuhi udara. Semua pembudidaya yang berada dalam jarak 10.000 kaki memiliki tubuh mereka dihancurkan oleh klon dan jiwa asal mereka dimakan. Resistensi mereka tidak berpengaruh nyata pada klon. Mereka sering mati bahkan sebelum mereka bisa bertindak. Namun, bahkan lebih banyak pembudidaya bergegas menuju gerbang surgawi. Bagaimanapun, gerbang surgawi adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Menarik. Saya ingin melihat berapa banyak di antara kalian para kultivator junior Qi yang benar-benar dapat melarikan diri. Pria berambut putih itu tertawa saat tubuhnya menghilang dan muncul kembali di belakang seorang kultivator ilusori yin. Mata kultivator ilusori yin itu menjadi dingin dan dia meledakkan jiwa asalnya tanpa ragu-ragu. Jiwa dan tubuh asalnya berubah menjadi energi asal dan runtuh. Meskipun dia tidak bisa lepas dari kematian, dia masih punya pilihan. Pilihan untuk mati dengan bermartabat. Ini adalah penghancuran diri sendiri. Di bawah gemuruh keras, pria berambut putih itu mengerutkan kening. Dia tidak mundur dan malah menghirup semua energi asal sekitarnya ke dalam mulutnya. Ini adalah kultivator Qi dengan nyali. Itu adalah pembantaian, dan saat gerbang surgawi akan segera menghilang, pembantaian ini mencapai puncaknya. Sebagian besar pembudidaya bergegas masuk seperti orang gila untuk melarikan diri. Bagaimanapun, gerbang surgawi adalah satu-satunya harapan. Namun, dengan 32 klon pria berambut putih yang menutupi area 10.000 kaki, hanya pembudidaya ilusori yin yang bisa berada dalam jarak 1.000 kaki dari gerbang. Semua orang akan mati bahkan sebelum berada dalam jarak 1.000 kaki. Adapun para pembudidaya ilusori yin yang bergegas dalam jarak 1.000 kaki, mereka semua mengalami nasib yang sama. Mereka semua mati segera setelah tubuh asal pria berambut putih itu muncul. Semburan tawa menyeramkan datang dari pria berambut putih itu.
Saat dia terus menyembelih dan melahap, tubuh awalnya yang kurus secara bertahap mengembang sedikit. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, dan ini membuatnya terlihat lebih menakutkan. Aura yang dikeluarkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Hampir setiap kali dia melahap seorang kultivator, auranya menjadi sedikit lebih kuat. Cahaya merah dari matanya menjadi lebih kuat. Aroma darah segera menyebar dan mata para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan keputusasaan. Gerbang surgawi baru saja akan menghilang sepenuhnya. Sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah petir merah itu menghilang, Thunder Celestial Realm akan disegel sepenuhnya. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang dari kejauhan. Sinar energi pedang ini diisi dengan energi asal dan menciptakan raungan tajam saat mereka bergegas. Di depan, mata Zhan Kongli dingin, dan di belakangnya ada lebih dari 10 kultivator di tahap Illusory Yin. Mereka semua menyerbu ke arah pria berambut putih itu. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya datang dari arah lain. Yang di depan adalah Tang Yanfeng. Dia memiliki ekspresi suram dan memiliki orang-orang di belakangnya juga. Selain orang-orang di keluarganya, ada juga penggarap dari keluarga lain yang berteman baik dengannya. Namun, mereka semua hanya berada di tahap Illusory Yin. Kedua kelompok ini sangat cepat saat mereka menyerang pria berambut putih itu. Bahkan sebelum mereka tiba, energi asal dan harta magis dikirim lebih dulu. Orang-orang yang dipimpin oleh Tang Yanfeng dan Zhan Kongli melancarkan serangan mereka tanpa ragu-ragu. Mata pria berambut putih itu menunjukkan cahaya merah dan dia menyeringai. Dia benar-benar mengabaikan mantra dan harta magis yang menuju ke arahnya dan menyerbu keluar. Dia muncul di dalam kelompok Tang Yanfeng dan segera menangkap seseorang. Kultivator itu mengungkapkan tatapan tegas sebelum tubuhnya segera meledak, menyebabkan riak besar menyebar. Pria berambut putih itu mendengus dingin dan hendak menghirup ketika energi pedang ganas yang diisi dengan guntur datang dari jauh. Energi pedang yang kaya guntur ini berasal dari Sengong Hu. Keterikatan yang mematikan. Setelah Tang Yanfeng berteriak, para pembudidaya di kelompoknya segera menggunakan semua kekuatan mereka untuk menjebak pria berambut putih itu. Pada saat yang sama, Zhan Kongli mengisi dengan tungku tembaga. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang pria berambut putih itu. Tang Yanfeng juga melepaskan dendam pribadinya dengan Sengong Hu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut putih segera muncul. Matanya berbinar dan dia menerjang masuk. Sengong Hu dan Zhan Kongli masuk tanpa ragu-ragu. Tiga pembudidaya korporeal yang kuat memulai serangan mereka pada pria berambut putih pada saat yang bersamaan. 10 pembudidaya Illusory Yin sekitarnya tidak mundur. Mereka semua mulai menggunakan harta magis mereka dan memulai pengepungan. Meskipun ada sedikit pembudidaya korporeal orang-orang Sengong Hu bukanlah satu-satunya. Ada dua lagi pembudidaya korporeal yang tidak ragu-ragu untuk bergegas ke kabut putih dan menggunakan mantra energi asal mereka yang kuat. Dengan seseorang memimpin, roh para pembudidaya sekitarnya terangkat dan mereka akan bergabung dalam pengepungan ketika 32 klon dari pria berambut putih mulai membantai pembudidaya sekitarnya. Ada juga pembudidaya di antara mereka yang ingin mempertahankan hidup mereka sendiri dan mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke gerbang surgawi yang menghilang. Ada banyak orang yang memiliki ide serupa, tetapi mereka semua terbunuh oleh klon pria berambut putih itu ketika mereka berada dalam jarak 10.000 kaki dari gerbang. Meskipun ini terjadi, masih ada pembudidaya yang mencoba bergegas menuju gerbang surgawi. Ketika lebih banyak pembudidaya tiba, situasi ini mencapai puncaknya. Bab 788 Tuan, tolong bertindak. Wang Lin sudah meraih Li Yuan dan mundur saat pria berambut putih itu muncul. Mereka mundur lebih dari 500 meter. Saat mereka mendengar jeritan terus-menerus dari para pembudidaya yang sekarat, ekspresi Wang Lin menjadi sangat suram. Wang Lin melihat Sengong Hu dan penampilan perusahaan, dan ini membuatnya ragu-ragu. Namun, dia menatap Li Yuan dan tidak bertindak. Di sampingnya, wajah Li Yuan sangat pucat. Kakak Su, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi. Wang Lin diam-diam merenung. Pria berambut putih ini terlalu kuat. Dia diam-diam membandingkannya dengan leluhur darah, dan menilai dari kultivasi orang ini, dia bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Ini bahkan bukan poin kuncinya. Setiap pria berambut putih melahap seorang kultivator, kultivasinya akan meningkat. Dengan demikian, Wang Lin dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat kultivasi orang ini dapat mencapai. Wang Lin memandang Li Yuan dan tiba-tiba bertanya, "Saudara Li, apakah kamu percaya padaku?" Li Yuan kaget dan mengangguk. "Apakah Saudara Su punya cara untuk pergi?" "Saya secara alami percaya pada Saudara Su." Petik 2. Wang Lin ragu-ragu sebelum perlahan berkata, "Saya memang memiliki mantra, tapi saya belum sepenuhnya menguasainya."
Jika saya membawa seseorang bersama saya, sementara saya tidak akan membahayakan, orang yang saya bawa kemungkinan besar akan menderita. Jika Anda setuju, saya bisa mencobanya. Petik 2. Li Yuan diam-diam merenung. Dia tahu persis betapa kuatnya pria berambut putih itu dan dia tahu dia bukan tandingan. Bahkan dengan Sumu di sini, saat menghadapi pria berambut putih itu, Sumu bahkan mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindunginya. Li Yuan merasa jika dia tinggal di sini, dia pasti akan mati. Perasaan ini sangat kuat, dan pada saat ini benar-benar memenuhi pikirannya. Mata Li Yuan berbinar, menunjukkan ketegasan, dan dia berkata, "Saudara Su, tolong gunakan mantranya." Saya bersedia berjudi. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Dia berkenalan dengan Li Yuan di Thunder Celestial Realm, dan mereka telah melalui banyak hal bersama. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sebagai sahabat, mereka telah melalui cobaan dan kesengsaraan. Jika bukan karena Li Yuan, Wang Lin percaya bahwa dia akan mati di bawah pengejaran leluhur darah. Dalam hal ini, Li Yuan telah menyelamatkan hidupnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin perlahan mundur dan membuka hatinya. Saat dia mengingat perasaan menyatu dengan dunia, riak akan muncul dengan setiap langkah yang dia ambil. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, perasaan menyatu dengan dunia masih belum muncul. Melihat gerbang surgawi siap menghilang setiap saat dan mendengar teriakan para kultivator yang sekarat, Wang Lin menekan kecemasannya dan menenangkan hatinya. Dia tidak memikirkan apapun dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya, saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan tatapan tenang. Pada saat ini, dia mulai menyatu dengan dunia dan secara bertahap menjadi semakin dekat untuk menjadi satu dengan dunia. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan asli menyatu dengan dunia dan tidak terpisahkan darinya muncul sekali lagi di hati Wang Lin. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia telah menjadi dunia. Matanya menyipit dan setenang air. Wang Lin tidak lagi mundur tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia sangat tenang. Riak muncul di bawah kakinya sekali lagi dan perlahan menyebar. Wang Lin meraih Li Yuan yang tercengang saat tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Li Yuan merasakan kekuatan yang kuat datang dari Wang Lin, seolah-olah dia dibungkus oleh pedang. Penglihatannya menjadi kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Seolah-olah seluruh keberadaannya diseret melalui waktu dan diperpanjang tanpa batas. Setelah meraih lengan Li Yuan, mata Wang Lin masih setenang air. Saat dia melangkah maju, dia dan Li Yuan menghilang saat mereka benar-benar memasuki kehampaan. Pada saat ini, pria berambut putih yang diserang oleh 5 pembudidaya korporeal yang kuat, lebih dari 10 pembudidaya ilusori yin, dan sejumlah besar pembudidaya ascendan tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa seperti orang gila, tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa kata. Lapisan cahaya merah segera muncul di dalam kabut. Semua mantra asal dan harta magis tidak berpengaruh pada layar cahaya. Mereka tidak bisa memecahkannya. Pedang terbang Sengong Hu bertabrakan dengan layar cahaya. Pedang terbang segera hancur inci demi inci. Serangan balasan itu menyebabkan Sengong Hu batuk darah dan segera mundur. Bukan hanya dia, tetapi Zhang Kongli, Tang Tangfeng, dan 2 pembudidaya korporeal yang lainnya semuanya batuk darah dan dipukul mundur. Adapun pembudidaya ilusori yin, jiwa asal mereka bergetar dan tubuh mereka terlempar kembali. Pria berambut putih di dalam layar cahaya mengungkapkan seringai haus darah dan berkata, dengan suara serak, "Ya, sekarang ada beberapa kemampuan tempur. Namun, dibandingkan dengan pasukan surgawi, kalian junior terlalu lemah, terlalu lemah, terlalu lemah. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat saya menggunakan Ji Realem saya." Petik 2. Saat dia berbicara, dia membuka lengannya dan layar cahaya di sekelilingnya tiba-tiba melebar. Itu bergerak sangat cepat dan menyingkirkan kabut putih yang mengelilinginya. Para pembudidaya sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mundur. Ada beberapa yang terlalu lambat yang menyentuh layar cahaya. Saat mereka menyentuh layar cahaya, mereka menjerit dan tubuh mereka layu dan menjadi mumi. Bahkan jiwa asal mereka runtuh, dan energi asal diserap oleh layar cahaya. Dari luar, berbagai pembudidaya menyerbu keluar dari kabut putih ketakutan seolah-olah mereka takut mereka terlalu lambat. Saat pria berambut putih itu tertawa, sosoknya berkedip-kedip dan dia muncul di belakang kultivator ilusori yin yang tertinggal. Dia menghancurkan tubuh kultivator dan hendak melahap jiwa asal kultivator ketika dia tiba-tiba berbalik. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan dan keseriusan. Dao bergabung dengan dunia. Pada saat dia berbalik, kultivator yang kehilangan tubuhnya meledakkan jiwa asalnya. Namun, pria berambut putih itu tidak bisa diganggu dan juga menyatu dengan dunia. Riak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya segera menghilang. Bahkan tidak banyak orang di alam surgawi dari masa lalu yang dapat mencapai Dao bergabung dengan dunia.
Namun, orang ini belum sepenuhnya menguasainya. Pria tua berambut putih itu muncul 1.000 kaki dari gerbang surgawi dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Tangan kanannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. Keluarlah untukku. 5 celah spasial besar tiba-tiba muncul di dunia. Retakan ini besar, dan dengan suara siulan yang tajam, sepertinya membuka 5 celah di dunia. Kekuatan yang jelas berbeda dari energi spiritual surgawi dan energi asal meletus dari pria berambut putih dan memasuki celah. Pada saat ini, semua pembudidaya memiliki ilusi bahwa seluruh dunia bergetar hebat. Wajah Seng Monghu pucat, dan di sampingnya, Zhan Kongli juga sama. Tang Yanfeng mengepalkan tinjunya. Mereka bertiga saling memandang dan melihat ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam mata satu sama lain. Erangan lembut dan teredam keluar dari kehampaan di depan orang tua itu. Setelah itu, sosok Wang Lin muncul 500 kaki dari gerbang surgawi. Wang Lin menggendong Li Yuan, yang lubangnya berdarah dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat dia muncul, Li Yuan mengeluarkan banyak darah. Jelas dia tidak tahan dengan mantra Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Hampir pada saat dia muncul, dia tanpa ampun melemparkan Li Yuan ke depan. Gelombang energi asal yang kuat mengelilingi Li Yuan, menyebabkan dia terbang seperti kilat menuju gerbang surgawi yang hanya seukuran kepalan tangan. Pria tua berambut putih itu mencibir saat dia mengambil langkah ke depan dan segera menghilang. Mata Wang Lin menjadi dingin dan energi asalnya melonjak tanpa ragu-ragu untuk membentuk pusaran. Kekuatan guntur keluar dari jiwa asalnya dan petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki pusaran. Meledak. Wang Lin berteriak tanpa ragu-ragu saat lelaki tua itu menghilang. Gemuruh keras tiba-tiba meledak di dalam kehampaan. Suara ini sangat mengejutkan sehingga menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin. Mata Seng Monghu menyipit saat dia menatap Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bukan hanya dia, tapi Zhan Kongli juga sama. Itu dia. Tang Yanfeng mengerutkan kening. Dia mengenali Wang Lin sebagai sumu, yang dia tidak percayai untuk menang. Pada saat yang sama, pusaran asal di depan Wang Lin runtuh pada saat yang sama pria berambut putih itu muncul di hadapan Wang Lin. Pusaran itu segera runtuh dan mata pria berambut putih itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia tertawa. Dia tanpa ampun menghirup dan semua energi asal dari runtuhnya pusaran terhirup ke dalam mulutnya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengejar Li Yuan. Dia mendorong Li Yuan dan berteriak, "Li Yuan, cepat, aktifkan tungku guntur." Suaranya seperti guntur yang mengalir ke otak Li Yuan. Masih bingung, Li Yuan tanpa sadar mengeluarkan tungku guntur. Saat dia mengeluarkannya adalah ketika tubuhnya menyentuh gerbang surgawi yang hanya seukuran kepalan tangan. Sinar cahaya datang dari tungku dan melilit Li Yuan sebelum dia menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan tungku guntur dan hendak pergi juga. Pada saat ini, mata pria berambut putih itu berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Gerbang, tutup." Setelah itu dikatakan, gerbang surgawi yang telah menyusut seukuran kepalan tangan segera runtuh dan menghilang. Saat Wang Lin memegang tungku guntur, matanya menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan segera berteleportasi menuju kehampaan. Orang tua itu tertawa dan mengejar Wang Lin. "Saya ingat sekarang, Anda adalah kultivator Qi yang berhati-hati." Pria berambut putih itu terlalu cepat, jadi dia mengejar Wang Lin dalam satu langkah. Tangan besarnya dengan kejam menggenggam punggung Wang Lin. "Saya tidak suka orang yang berhati-hati. Bahkan Ji Realem tidak bisa membunuhmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini." Mata pria berambut putih itu bersinar merah dan ada suara siulan yang keras bersamaan dengan genggamannya. Dalam sekejap, semua jalan mundur Wang Lin disegel. Seng Monghu tiba-tiba membuka matanya dan matanya dipenuhi dengan harapan. "Tuanku, tolong bertindak." Zhan Kongli sangat waspada dan berpikir, pria aneh ini terlalu kuat. Saya hanya tidak tahu apakah senior lebih kuat. Petik 2. Adapun Tang Yanfeng, dia mencibir sambil menatap Wang Lin dan berpikir di lubuk hatinya, meskipun orang ini kuat, bahkan dengan kami berlima dan banyak pembudidaya ilusori Yin, kami bukan tandingan pria aneh itu. Dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya dan pasti akan mati. Saya ingin melihat bagaimana dia dibunuh. Itu akan menyelamatkan saya dari masalah di masa depan. Bab 789 Akting. Saat ini, Wang Lin berada di pusat perhatian. Tidak hanya Seng Monghu, Zhan Kongli, Tang Yanfeng, dan dua pembudidaya korporeal yang tersisa menatapnya, semua pembudidaya dari berbagai keluarga semuanya memperhatikan Wang Lin. Semua ini karena Wang Lin telah muncul dalam jarak 500 kaki dari gerbang surgawi dan, yang terpenting, telah mengirim Li Yuan keluar. Li Yun menjadi kultivator pertama dan satu-satunya yang berhasil meninggalkan alam surgawi petir.
Semua ini menyebabkan Wang Lin menjadi fokus dari semua pembudidaya dalam sekejap. Ekspresi Wang Lin berubah suram ketika dia menyadari bahwa semua jalan mundurnya telah diblokir oleh pria berambut putih itu. Segel ini tidak terlihat oleh mata, tetapi indera ilahinya terasa seperti ada bilah tajam di segala arah. Kemanapun dia pergi, itu akan seperti menabrak pisau tajam. Bahkan teleportasi tidak bisa digunakan. Dia benar-benar terjebak di sini. Pria berambut putih itu menyeringai dan tangan kanannya membentuk cakar yang bergerak seperti kilat. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan meraih ke dalam hatinya. 5 celah spasial bersiul melalui kehampaan menuju Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri. Merasakan krisis, dia tidak ragu untuk mengangkat jarinya dan dengan cepat berteriak, "Angin!" Dalam sekejap, angin hitam muncul di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, itu tumbuh dan menyebar seolah-olah telah menggantikan segala sesuatu di dunia. Setelah angin hitam muncul, segera menyapu daerah tersebut. Wang Lin berada di dalam angin hitam saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya hitam dan rambutnya tergerai tertiup angin. Saat ini dia tidak terlihat seperti makhluk surgawi melainkan iblis. Tatapannya seperti pedang yang mendarat di pria berambut putih yang masuk. Tepat pada saat ini, angin hitam membentuk naga hitam di depan Wang Lin. Naga ini ilusi dan tampak tidak stabil, tetapi setelah terbentuk, ia segera menyerbu ke arah pria berambut putih itu dan mengeluarkan embusan angin. Angin ini bisa memadamkan api semua kehidupan. Pria berambut putih itu terkejut. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Wang Lin di dalam angin hitam dan perlahan berkata, "Ini panggil angin." "Ya, Call the Wind. Apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Baifan?" Petik 2. Wang Lin tidak menjawab. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Kemudian angin hitam menerjang pria berambut putih itu. 5 celah spasial bergetar dan segera melambat ketika angin hitam bertiup. Di saat yang sama, angin hitam dari mulut naga hitam menuju pria berambut putih itu. Untuk pertama kalinya, mata pria berambut putih itu menunjukkan keseriusan saat dia menatap naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Kedua tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tanah runtuh." Suara tajam dan robek segera bergema dan retakan besar muncul di depan pria berambut putih itu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Retakan ini sangat dalam dan menyebar seperti naga yang keluar dari kehampaan. Itu menyerang seperti orang gila ke arah Wang Lin dan bertabrakan dengan naga hitam yang terbentuk dari angin hitam. Gemuruh nyaring bergema di seluruh dunia. Semua angin hitam di sekitar Wang Lin melonjak dan menciptakan dampak yang kuat dengan retakan itu. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Pada saat ini, pria berambut putih itu mengambil langkah maju dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan ketegasan saat tangan kanannya menunjuk ke arah kehampaan tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya merah langsung meluncur dari tangannya menuju kekosongan. Angin hitam menghilang dan retakan besar itu sepertinya ditangkap oleh tangan yang besar dan tidak bisa lagi bergerak maju. Segera setelah itu, retakan itu runtuh dan hancur. Pria berambut putih itu terus mengejar, tetapi matanya langsung menyipit saat dia menatap petir merah yang dilemparkan oleh Wang Lin. Tubuhnya berkedip-kedip dan dalam sekejap dia menangkap petir merah. Dia meraihnya dan menempelkannya ke mata merahnya. Dia terlalu cepat. Setelah dia mengumpulkan petir merah, dia mengambil langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Pada saat dia muncul, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan sebutir pasir. Pasir segera menjadi cap fragmen besar, dan di bawah kendali Wang Lin, itu menabrak pria berambut putih itu. Mata pria berambut putih itu berbinar dan tangan kanannya meraih cap fragmen yang menurun. Ada ledakan keras dan kemudian cap fragmen tidak bisa turun lagi. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menekan ke depan. Tato tulang binatang segera berubah menjadi tulang binatang raksasa dengan 4 robekan. Ada kilatan hantu saat aura jahat melesat ke arah pria berambut putih itu. Pasangan Dao Layu Master Carefree. Mata pria berambut putih itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mata tulang binatang itu melepaskan kilatan hantu dan aura jahat menyebabkan abu-abu muncul di kaki pria berambut putih itu dan dengan cepat menyebar. Pria berambut putih itu tersenyum muram dan kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah maju. Ada ledakan di dalam tubuhnya dan kemudian bagian abu-abu di luar segera runtuh. Kamu seorang kultivator Qi yang sangat menarik. Mata pria berambut putih itu dipenuhi dengan haus darah. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Wang Lin, meninggalkan bayangan. Wang Lin segera mengubah arah dan mundur. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tanpa ampun menebas pedang di belakangnya. Heavenly Chop segera muncul, dan dalam sekejap sepertinya kekosongan telah menghilang, hanya menyisakan energi pedang.
Di balik kehampaan, kekosongan itu tampaknya dipaksa terbuka saat lelaki tua berambut putih itu muncul tapi ekspresinya berubah sekali lagi. Ini adalah teknik pedang dari pedang surgawi alam surgawi hujan. Pria berambut putih itu mengerutkan kening. Tangan kanannya terulur dan Heavenly Chop segera roboh. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Pada saat Chop surgawi runtuh, dia mundur sekali lagi. Pria berambut putih itu mencibir dan kemudian mengambil langkah, membiarkan dia tiba di belakang Wang Lin, dan tangannya mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menamparkan tas pegangannya dan setengah dari tubuh darah muncul di tangannya. Dia segera menghirup sejumlah besar energi asal ke dalam tubuhnya. Energi asal keluar dari pori-pori di tubuhnya dan dia tidak ragu membuat pusaran lagi. Meledak. Saat dia berteriak, pusaran sebelum Wang Lin meledak, menciptakan dampak yang kuat. Tangan kanan pria berambut putih itu berhenti sebentar. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya mencengkeram separuh tubuh darah dan tangan kirinya membentuk segel. Matanya dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Pria berambut putih ini kuat. Tidak ada mantra dan harta magis Wang Lin yang berpengaruh. Jari kirinya menunjuk ke langit dan dia berteriak, "Angin." Sejumlah besar energi asal yang dia serap dari tangan kanannya melewati tubuhnya dan keluar melalui segel di tangan kirinya. Angin hitam yang lebih kuat dari terakhir kali muncul di hadapan Wang Lin. Masih kurang. Saat Wang Lin terus mundur di dalam angin hitam, tangan kanannya menghisap lebih banyak energi asal. Tubuh darah segera menyusut karena setengah dari energi asal dihisap oleh Wang Lin seperti orang gila, terlepas dari apakah tubuhnya bisa mengatasinya. Angin hitam di sekelilingnya tiba-tiba bertambah beberapa kali. Pada saat ini, sepertinya dunia dipenuhi dengan angin hitam. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Panggil angin." Suaranya keluar dari angin hitam, dan itu seperti gemuruh dari angin. Angin hitam tiba-tiba berubah dan berubah menjadi dua naga hitam. Kedua naga hitam itu sangat ganas. Mereka mengepung pria berambut putih itu dan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan banyak angin dingin. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tertiup angin dingin dan gemetar. Namun, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin berteriak di dalam hatinya, "Tidak cukup, serap lebih banyak." Setengah dari tubuh darah di tangan Wang Lin segera menyusut. Di saat yang sama, suara ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Rupanya, tubuhnya tidak bisa menahan sejumlah besar energi asal yang beroperasi sekaligus. Semburan angin hitam keluar dari pori-pori Wang Lin dan berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, naga hitam lain terbentuk dari angin hitam. Ketiga naga hitam itu segera menjebak pria berambut putih itu dan melepaskan ledakan kemenangan dingin. Tidak peduli bagaimana pria berambut putih itu mengelak, ketiga naga hitam mengelilinginya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Mengambil keuntungan dari naga hitam yang mengelilingi pria berambut putih itu, Wang Lin menyebabkan tubuh darah di tangannya berada di ambang kehancuran sebelum melemparkannya ke pria berambut putih itu. Pada saat tubuh darah menutup, Wang Lin berteriak, "Ledakan!" Kilatan cahaya merah datang dari tubuh darah dan kemudian energi asal yang disuntikkan Wang Lin ke dalamnya runtuh. Ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, dan darah tubuh meledak. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Di bawah ledakan dari tiga naga hitam dan ledakan tubuh darah, seluruh kekosongan mulai bergetar. Bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur dan menyimpan semua hartanya. Riak muncul di bawah kakinya saat dia memaksa dirinya untuk tenang sehingga dia bisa bergabung dengan dunia. Pertarungannya dengan pria berambut putih tidak berlangsung lama, tapi itu sangat sengit dan sulit dibayangkan. Khususnya, tiga naga hitam terakhir dan ledakan tubuh darah menyebabkan pertempuran mencapai puncaknya. Para pembudidaya sekitarnya terus mundur saat mereka menyaksikan pertempuran Wang Lin. Hati mereka sangat terguncang, dan sosok Wang Lin terukir jauh di dalam pikiran mereka dan tidak akan hilang sepanjang hidup mereka. Mata Seng Honghu dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Saat dia menatap Wang Lin yang mundur, rasa hormat yang dia miliki untuk Wang Lin naik sekali lagi. Zhang Kongli sama seperti dia dengan cermat memperhatikan pertempuran itu. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya sangat berubah dan menghirup udara dingin. Tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan teror. Angin hitam itu jauh melebihi imajinasinya. Beruntung saya tidak menyerang saat itu. Jika tidak, dengan angin hitam itu, ekspresi Tang Yanfeng sangat suram, dan dia tidak terus berpikir. Orang ini terlalu kuat. Tidak mungkin dia mati, jadi aku harus segera mundur. Lebih banyak riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Saat ini, tubuhnya menyatu dengan dunia, dan saat dia mundur selangkah lagi, tubuhnya perlahan menghilang. Namun, tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah seseorang telah mendorongnya dan menyela ketika dia bergabung dengan dunia. Tubuhnya berhenti menghilang dan segera mengental. Anak kecil ditakdirkan dengan saya, jangan terburu-buru untuk pergi.
Aku tidak bisa datang ke sini sekarang, jadi biarkan aku meminjam tubuhmu. Suara lama segera muncul di benak Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan yang hanya bisa dia rasakan datang dari kehampaan di belakangnya melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Ini segera memutuskan hubungan jiwa asal Wang Lin dengan tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, jiwa asal Wang Lin segera dikompresi dan jiwa asal kuat lainnya mulai terbentuk. Dalam sekejap mata, jiwa asal lain terbentuk. Penampilan jiwa asal ini persis sama dengan lelaki tua misterius yang telah meminjam binatang guntur. Jiwa asal lelaki tua itu bergerak dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin berubah total dan tekanan kuat datang dari tubuhnya. Wang Lin memperhatikan dari luar saat tubuhnya melangkah maju dan bergerak. Seolah-olah lelaki tua itu terbiasa dengan tubuhnya. Pada saat ini, di mana kekosongan runtuh setelah benturan berlalu, sebuah patung yang benar-benar hitam terungkap. Gelombang suara retakan datang dari patung dan retakan muncul di antara alisnya. Semakin banyak retakan muncul sampai sepasang tangan keluar dari celah dan tanpa ampun merobek celah tersebut. Seorang pria paruh baya berambut hitam berjalan keluar. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mantra surgawi Baifan, pedang surgawi King Suang, harta karun guru Carefree, dan tubuh seseorang yang cocok dengan Tuan Surgawi. Sejak saya terbangun, Anda adalah kultivator Ki paling kuat yang pernah saya temui. Anda memenuhi syarat untuk menyebut nama Anda. Petik 2. Penampilan orang ini mirip dengan pria berambut putih, tapi sepertinya dia menjadi jauh lebih muda. Saat pria paruh baya itu berbicara, tangan kanannya membentur patung dan patung itu segera meleleh, membentuk tombak hitam yang dia pegang di tangannya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Bukankah itu hanya surgawi? Anda hanya seorang jenderal surgawi, dan belum lagi tingkat kultivasi Anda saat ini hanya penguasa surgawi. Wang Lin memperhatikan tubuhnya mengatakan ini dengan nada kuno. Namun, dia memiliki perasaan yang samar bahwa kata-kata ini sepertinya kurang percaya diri. Saat tubuhnya berbicara, tubuhnya bergerak maju dan tangan kanannya menekan. Seluruh kekosongan bergerak dan gas putih mulai berkumpul dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi bola putih seukuran kepalan tangan dan menyerang pria paruh baya. Untuk dapat mengumpulkan kekuatan dari langit dan bumi, siapa kamu? Pria paruh baya menjadi serius dan tombaknya melengkung. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul di busur itu. Busur itu memadat dan ditembakkan ke arah bola cahaya. Bab 790 Api, Api, Api. Bola cahaya dan busur bertabrakan. Mereka berdua segera menghilang dan tidak mengeluarkan suara, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari pusat tabrakan. Itu menyebar terlalu cepat dan bahkan mempengaruhi beberapa pembudidaya yang tidak bisa menghindar dengan cukup cepat. Saat retakan menyentuh tubuh mereka, seluruh tubuh mereka bergetar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Mata tubuh Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tak terlihat saat dia melangkah maju dan langsung bergabung dengan dunia tanpa perlawanan. Namun, dia tidak menghilang dan malah menunjuk ke langit dengan segel yang dia buat dengan tangan kanannya dan berteriak, Celestial Burning Flame. Dalam sekejap, nyala api merah diam-diam muncul dan menyebar ke seluruh langit. Nyala api ini muncul entah dari mana dan mengandung aura yang menakutkan. Saat nyala api muncul, itu menutupi sebagian besar langit. Para pembudidaya sekitarnya segera mundur karena mereka takut terjebak di dalam. Api ini terlalu kuat. Seolah-olah itu akan memurnikan dunia. Bahkan percikan kecil sudah cukup untuk menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Energi asal yang kuat menyebar, menyebabkan sosok Wang Lin berkedip di dalam nyala api. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak melihat Wang Lin. Tubuh Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekannya, lalu dia berteriak, Blaze. Lingkungan segera runtuh dan api yang menutupi langit mulai menjadi lebih padat. Seolah-olah minyak telah dibuang ke dalam api dan menyebabkannya meletus. Api di sekitarnya bergegas menuju pria paruh baya di tengah. Selama proses ini, seolah-olah api telah berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya yang membawa gelombang panas yang kuat saat mereka mencoba melahap pria paruh baya. Mata pria paruh baya itu menjadi serius dan dingin. Dia melepaskan tombak di tangannya dan tombak itu segera hancur. Tombak yang hancur mengorbit di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menekan jari telunjuk kanannya di tangan kanannya dan cahaya merah dari matanya segera mulai meningkat. Saya tidak berpikir akan ada orang yang telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di antara para kultivator Ki Junior. Tidak sederhana. Saat dia berbicara, mata kanannya berkedip merah dan sinar petir merah segera keluar. Saat petir ini muncul, aura dingin yang mengerikan menyebar dan melesat ke arah Wang Lin. Di bawah aura dingin ini, saat kilat merah bergerak maju, nyala api sebelumnya tampak padam, meninggalkan jejak panjang saat itu bergegas menuju Wang Lin.
Mata tubuh Wang Lin menjadi serius. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya saat dia berteriak, api. Ledakan tiba-tiba bergema saat api yang mengelilingi pria paruh baya itu tiba-tiba naik ke udara dan membentuk bola api. Di tengah bola api adalah pria paruh baya. Saat bola api terbentuk, itu segera mulai menyusut seolah ingin membakar semua yang ada di dalamnya. Itu tidak hanya membakar semua hal yang berwujud tetapi juga yang tidak berwujud. Sejumlah besar ruang mulai runtuh seolah tidak ada yang bisa lolos dari nyala api ini. Hanya Jirealem yang keluar dari bola api dan langsung menuju Wang Lin. Dalam sekejap bola api berkontraksi, Jirealem menyerbu dan mendarat di tubuh Wang Lin. Aura destruktif segera meledak di dalam tubuhnya. Wang Lin bisa dengan jelas melihat jiwa asal orang tua itu segera runtuh di bawah Jirealem. Namun, segera terbentuk kembali dan kemudian runtuh lagi. Dalam waktu singkat, jiwa asal orang tua itu mengalami keruntuhan dan reformasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali ini terjadi, jiwa asal akan menjadi sedikit lebih lemah. Beberapa napas waktu ini terasa seperti keabadian bagi Wang Lin. Dia mulai memfokuskan jiwa asalnya, dan pada saat jiwa asal orang tua itu runtuh, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Wang Lin harus membantu. Jika tidak, begitu jiwa asal orang tua itu tidak bisa menahan lagi atau tidak dapat menolak dan memutuskan untuk pergi, Wang Lin tidak yakin dia bisa melawan Jirealem sendiri. Bagaimanapun, Jirealem dari sebelumnya datang dari dalam segel. Meskipun sangat kuat, itu juga sangat lemah, seolah-olah tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda karena Jirealem ini sangat kuat. Saat jiwa asal Wang Lin bertindak, dia segera merasakan kekuatan mengerikan dari Jirealem. Jiwa asalnya gemetar saat energi asal menyebar. Energi asal membungkus Jirealem dan menembus lapisan demi lapisan seperti pisau tajam yang menembus kertas. Untungnya, jiwa asal lelaki tua itu punya waktu untuk pulih dengan bantuan Wang Lin. Pada saat Jirealem hendak menembus jiwa asal Wang Lin, lelaki tua itu menelannya dan terus menggunakan energi asalnya untuk menyegel Jirealem. Semua ini terasa sangat lambat bagi Wang Lin, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam waktu singkat. Tak satu pun dari pembudidaya sekitarnya melihat melalui ini. Berbahaya. Ini memang layak untuk Tuan Surgawi King Sui. Jirealem memang mengejutkan, dan lelaki tua ini tidak merencanakan ini dengan sia-sia. Sayangnya, saya tidak bisa datang dengan tubuh saya sendiri dan hampir menyebabkan rencana saya gagal. Saya tidak berpikir bahwa Celestial Lord King Sui akan tetap memiliki kekuatan seperti itu setelah disegel selama bertahun-tahun. Suara lelah lelaki tua itu datang dari dalam pikiran Wang Lin. Pada saat ini, bola api menyusut dengan cepat hingga lebarnya hanya 10 kaki dan kemudian roboh. Ini menyebabkan semua kekuatan yang terkondensasi di dalam meledak beberapa kali lipat lebih kuat. Sesaat, seolah-olah segala sesuatu di dunia diselimuti cahaya dari nyala api. Seseorang bisa melihat cahaya dari nyala api yang mewarnai langit bahkan jika mereka jauh. Cahaya ini menyebar kemana-mana dan sosok Wang Lin di dalam cahaya ini dipenuhi dengan keagungan. Kegembiraan di mata Seng Honghu telah mencapai puncaknya. Dia melihat sosok Wang Lin dan berteriak, ini adalah kekuatan sejati tuanku. Prediksi saya sebelumnya tidak salah. Petik 2. Zhan Kongli berdiri di kehampaan. Meski apinya jauh, dia masih bisa merasakan panas. Dia sangat bersemangat saat melihat nyala api. Gagasan untuk melakukan hal yang sama seperti Seng Honghu muncul di hatinya sekali lagi. Budidaya senior tidak terduga. Jelas bahwa dia menekan budidayanya di tahap korporeal yang sebelumnya, dan sekarang telah meningkat berlipat ganda. Juga, kekuatannya saat ini tidak boleh menjadi batasnya. Petik 2. Adapun Tang Yanfeng, ekspresinya tidak lagi suram tetapi pucat pasi. Ketika dia melihat pertarungan Wang Lin dengan pria berambut putih itu, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Wang Lin bisa mengendalikan begitu banyak mantra, tapi meskipun dia terkejut, dia dengan enggan menerima fakta ini di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat nyala api, dia menghirup udara dingin. Kejutan dalam pikirannya runtuh dan digantikan dengan teror dan keterkejutan. Tang Yanfeng bergumam pada dirinya sendiri, siapa dia? Seng Honghu mencibir saat dia melihat ke arah Tang Yanfeng dan dengan tenang berkata, rekan kultivator Tang, apakah kamu masih ingat ketika kamu mengejekku di luar gerbang surgawi? Anda tahu, orang sebelum Anda adalah alasan mengapa saya bersedia dihukum oleh keluarga saya dan diisolasi oleh orang-orang di kuil surgawi petir. Petik 2. Tang Yanfeng tercengang saat dia menatap sosok di dalam nyala api, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, suara rendah bergema. Untuk tidak mati bagi Jirealem, kamu sangat kuat. Sebuah patung muncul di dalam api. Ketika itu hancur, seorang pria muda keluar. Pemuda ini sangat tampan, tetapi ekspresinya mengandung sedikit kejahatan.